Oke, selamat pagi semuanya. Welcome to event webinar hari ini. Jadi perkenalkan, sebelumnya barangkali ada yang belum kenal gitu ya. Jadi aku Indra, CEO dari Mil Digital. Hari ini tema dari event webinar hari ini adalah The Importance of Branding, a Lifetime Investment. Nah, sebenarnya objektifnya itu apa sih kalau misalnya dari branding webinar hari ini? Nah, kita itu sebenarnya pengen banget nih, maksudnya all participants yang udah punya bisnis ini tuh pengen untuk lebih paham lagi nih soal pentingnya dari branding. Dan hopefully dari webinar hari ini, all participants itu bisa recall lagi nih, apakah branding yang udah dilakukan hari ini, all participants hari ini tuh udah benar atau belum sih gitu kan? Apakah udah cukup konsisten atau belum? Dan hari ini juga kita bakal share tips and trick sama knowledge lagi nih lebih soal branding. At the end, tentunya kita bakal share juga soal korelasi antara branding dan marketing yang mungkin selama ini udah pernah dijalanin kayak gitu. Nah, sesi hari ini bagi jadi dua, dua rekan saya bakal bakal deliver materinya. Yang pertama itu ada Adrian, Adrian dari Repost Group. Thank you so much Adrian udah join event hari ini. Jadi Adrian ini dari Repost Group dan kurang lebih udah 8 tahun ya Dri berkecimpung di dunia branding. Bakal bawain sesi pertama, Betul. ya soal soal brandingnya itu sendiri. Dan sesi kedua nanti bakal ada rekan saya di Mil Digital, Janus selaku konsultan dan kreatif director dari Mil Digital yang bakal bawain apa sih sebenarnya korelasi antara branding dan marketing ya, kayak gitu. Nah, di sesi hari ini juga kita di Mil bakal buka Q&A session. Jadi buat all participants yang curious atau misalnya mau tanya lebih, boleh banget chat aja nanti ke ini ya, ke Mimin ada tuh co-host kita yang namanya tanya aja ke sini. Nah, nanti kalian bisa bisa chat ke si Mimin ini gitu ya kalau misalnya punya pertanyaan. Kalau misalnya waktunya memadai atau cukup, kita bakal jawab semua pertanyaannya. Gitu. Nah, nggak lama-lama kita langsung mulai aja kali ya branding webinar hari ini yang bakal dibawain sama Adrian. Silakan Adrian. Oke, thank you Indra. Nah, saya izin share screen dulu. Screen-nya udah kelihatan ya, teman-teman? Yes, aman Dri. Aman ya? Oke, nanti kalau misalkan along the way ada teknis-teknis yang nggak enak, mohon diingetin aja ya langsung. Oke, sebelumnya thank you banget buat Mil Digital, Indra, dan lain-lain. Indra ini rekan lama ya, Indra, ya. Dari 2014 kita udah ketemu, dan pas banget sebetulnya 2014 itu tuh kita di Repost Group juga baru pertama berkarya lah. Jadi Indra juga salah satu rekan yang udah witness dari awal gitu ya, dan sekarang seneng banget diundang lagi gitu untuk akhirnya bisa sharing-sharing sedikit gitu tentang apa yang kita kerjakan di Repost Group, khususnya tentang branding. Nah, hari ini sebenarnya nggak mau panjang-panjang banget gitu ya, mungkin kita nanti akan lebih banyak diskusi di Q&A. Aku akan lebih banyak jelasin, mungkin ada 6 poin gitu ya, jadi akan ada introduction dari kita, terus what is branding, itu karena masih banyak banget orang yang kalau misalkan datang ke kita, ngomongin branding itu masih pemikirannya adalah untuk bikin logo gitu. Nah, ini sebenarnya pengen kukupas sedikit nanti apa itu branding, apa aja goals-nya, kemudian selain goals atau selain tujuan untuk melakukan branding, ada benefit juga nih yang biasanya akan datang gitu ya setelah kita melakukan branding, kemudian how to start, dan terakhir adalah how to amplify. Nah, mungkin sebelum aku start lebih masuk dalam ke materi, juga izinkan untuk sedikit bercerita tentang Repost Group itu apa, dan kita apa sih ini sebenarnya yang dikerjain sejauh ini gitu ya. Tadi betul udah dari 2014 kita mencoba untuk berkarya, kita base-nya Jakarta, tapi aku sendiri sebetulnya sering bolak-balik Jakarta-Bandung, jadi kalau ketemu di coffee shop atau dimanapun nanti sapa aja. Kemudian kita ini banyak mengerjakan, sebetulnya ada 3 hal yang kita kerjakan, jadi branding, strategic branding, kemudian untuk graphic design sampai ke website development gitu. Nah, kita cuma 20 orang, we keep it small juga, we would like to act as family sebetulnya. Dan kita punya satu belief atau kita punya satu mantra lah yang kita selalu bilang di Repost Group, bahwa kita ini punya visi, kita punya mimpi bahwa either itu startup, small enterprise, misalkan usaha rumahan, startup,
ataupun corporate yang udah besar gitu ya, kita pengen bahwa mereka semua punya akses dan punya jalan gitu ya untuk menggunakan sarana-sarana yang berhubungan dengan good design secara rata gitu. Jadi karena kita percaya bahwa good designs itu adalah key untuk bisa advance human life quality gitu, whether it's in business ataupun juga in daily context. That's why klien kita sebetulnya sangat beragam, kayak ada yang F&B, ada yang tiba-tiba teknologi, we do handle Xiaomi, misalnya kita juga handle makanan, tiba-tiba ada Puyo, ada juga startup yang digital banget seperti Ula, ada yang media, jadi kita benar-benar diverse, because we held true to our belief sebenarnya bahwa semua orang bisa pakai desain, semua orang akan dapat advancement pada saat kita punya good design. Gitu. Nah, sedikit list of service sebenarnya mungkin cepat aja. We do handle marketing and branding, dan di marketing and branding ini di divisi saya atau divisi further. Makanya kalau dilihat ada di pojok kiri atas itu ada divisi further, part of Ripus Group. Itu yang kita biasa menghandle marketing research, strategic marketing, branding, comstrat, dan lain-lain. Itu kita yang handle. Sedangkan ada 2 divisi lagi, di graphic design dan juga di web and system design. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin kita langsung masuk ke materi, izin sedikit stretching dulu. Nah, ini kita akan buka dengan pembahasan atau pertanyaan umumnya gitu ya. Ini adalah what is branding. Nah, mungkin along the way nanti kalau saya presentasi mau tanya, bisa langsung tadi tanya ke sini tuh langsung di chat ke sana gitu ya. Jadi nanti akan kita cek di belakang gitu setelah bareng-bareng kita run through. Nah, secara definisi harafiah atau definisi literatur yang kita coba cari sebetulnya bahwa branding itu didefinisikan meliputi 3 hal gitu ya, atau meliputi 3 activity besar. Yang pertama itu adalah identity development. Jadi ini adalah where the fun begins gitu ya. Kita desain logo, create identity, kita create tagline, kita bermain dengan warna, visual element dan lain-lain. This is the most fun part gitu ya di branding, dan ini yang biasanya orang-orang baru tahu atau yang udah orang tahu lah gitu. Tapi sebetulnya branding nggak cuma tentang itu, yang kita handle yang lebih banyak gitu ya, itu adalah about communication strategy development. Jadi kayak kita akan mencoba untuk meng-create sebuah compelling message gitu ya, kayak kita akan memformulasikan bareng-bareng sama klien biasanya tentang message apa sih sebenarnya yang brand kalian mau sampaikan. Which itu adalah activity kedua. Dan yang activity ketiga ini adalah tentang reputation management. So at the end of the day, saat kita punya brand ini akan berinteraksi dengan customer, dengan kolaborator misalnya. Akan banyak sekali hal yang terjadi dan sometimes itu tuh di luar kendali kita gitu ya. Dan disinilah branding part as a reputation management itu nanti akan berperan. Jadi kita akan memaintenance dan juga memperkuat brand kita melalui berbagai macam interaksi dengan customer. Nah, mungkin kalau definisi kayak gini tuh apa ya, textbook banget gitu ya, kayak ini tuh ini cuman tulisan nih, cuman sayings yang kadang-kadang orang juga belum tentu akan ngerti gitu lah. That's why mungkin kita di sini punya analogi gitu ya, kita punya pembahasan internally gitu yang sering kita bilang bahwa at the end of the day punya punya brand dan melakukan tahapan-tahapan branding tuh kayak punya anak gitu literally. Jadi kayak kita merasa bahwa when we do branding process, it feels like we have our own baby dan kita akan melakukan banyak hal gitu ya. Mungkin hopefully sudah banyak yang menjadi orang tua atau mungkin kalau masih on process gitu ya, lagi berrelationship mungkin agak nggak relate, tapi mungkin akan coba untuk kuterangkan perlahan-lahan gitu. Jadi kalau kita punya anak, yang kita rasakan, aku juga belum punya anak sih sebenarnya, tapi punya banyak brand yang kita urusin dan itu udah kayak anak kita gitu kasarannya. Nah, kita ngelihatnya bahwa saat kita punya anak, kita tuh selalu punya harapan lah ya, kita selalu punya visi. Anak kita tuh nanti gedenya bakalan mau jadi seperti apa sih? Mungkin kita nggak spesifik nih, nggak kayak lu harus jadi presiden, nggak gitu, tapi kayak kita pengen dia jadi orang yang berguna, kita pengen dia punya positive impact to others gitu. Kita pengen dia itu bisa bertutur kata yang baik. Jadi kita selalu mencoba untuk mencari. Jadi kalau behave harus gimana ya? Kemudian kita juga ngurusin
ini anak nih kalau nanti misalkan ketemu teman-temannya pakai baju harus gimana ya, kayak dia tuh harus kelihatan seperti apa sih, first impression yang harus dia buat yang kayak gimana gitu. Kemudian bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang lain, dan at the end of the day yang kita lakukan meskipun semua itu kita udah atur, nanti nih si anak akan masuk nih ke dunia nyata dan dia berinteraksi dengan banyak orang. Nah, ini sama persis seperti kita proses melakukan branding sebetulnya. Jadi kita punya visi bisnis kita akan kita bawa kemana. Kemudian kita juga punya visi bahwa ini nih looks-nya harus gimana sih kalau dia pakai baju, atau looks-nya gitu ya kalau dia eh, pilih-pilih baju itu apakah akan yang warna-warni, apakah cuma hitam doang misalnya. Itu sama banget kayak kita bikin logo, warnanya mau apa nih? Apakah kita mau kelihatan bold, apakah kita mau kelihatan calm, atau kemudian kita juga mikirin nih sebenarnya visi dari si anak ini nih dia mau akan besar jadi orang yang seperti apa, sama persis brand kita juga gitu. Kita pengen dia nih dipersif sama orang lain itu seperti apa. So basically ini benar-benar berasa gitulah ya, ini kayak benar-benar kita tuh punya anak kalau misalkan kita juga raising our business. Kerasa ya, misalkan kalian juga udah raise business kalian sendiri, pasti kalian ngerasain juga. Nah, misalkan kan goal-nya adalah ya yang penting lu di orang lah gitu kan. Nah, kalau misalkan branding nih sekarang apa aja sih sebetulnya goal atau common purpose yang orang punya kalau misalkan mereka melakukan branding gitu, yang sebenarnya mungkin kadang-kadang ini tidak disadari. Jadi kayak banyak banget orang datang ke kita, tasnya adalah keluar dengan logo. Dan nanti beberapa case tadi yang ku bawain juga akan ekspektasi kita tuh hanya pengen dapat logo sebetulnya. Tapi biasanya yang akan terjadi saat kita punya proper branding strategi gitu ya, let's say kita akan punya 6 hal. Yang pertama adalah kita jadi punya bayangan yang lebih clear tentang vision kita. Misalkan kita punya vision, kita pengen jadi brand fashion terbesar di Indonesia. Mungkin kan itu generic banget ya. Tapi dengan kita punya proses branding, kita akan tahu nih, oh oke, kalau kita mau jadi itu, visi kita seperti itu, apa aja jalannya. Itu semua akan kelihatan jelas. Yang kedua adalah gimana at the end of the day setelah kejelasan itu dibentuk, semua employee kita atau kasarannya semua orang yang akan berkarya di dalam bisnis kita punya pandangan yang sama juga. Visinya satu, guidance-nya juga satu. Karena itu sudah terjadi, semuanya align. Yang nomor ketiga adalah bagaimana akhirnya karena kita semua align, customer pun juga merasa bahwa terjadi relationship yang enak. Jadi kayak orang datang ke kita nggak segan, orang juga lebih feeling welcome, karena semuanya juga secara internally kita udah selesai. Nah, kalau udah orang enak ya pastinya akan ada reputasi yang dibuat di digital terutama itu akan jadi baik. Yang kelima, setelah reputasi yang bagus, pasti akan awareness juga naik. Dan yang terakhir, kita akan punya brand positioning yang sebetulnya kuat. Nah, mungkin aku langsung masuk ke beberapa case tadi yang kita pernah jalanin gitu ya. Ini adalah salah satu brand yang kita buat. Nah, ini namanya adalah Pelan. Mungkin kalau melihat animation logonya mungkin sudah menerka-nerka kira-kira apa sih Pelan itu gitu ya. This is one of our clients yang sebetulnya we're very proud of. Kita seneng banget ngerjain ini. Mungkin nggak proud ya, tapi kita enjoy, kita bangga, kita sangat happy ngerjainnya. Jadi this is one of our most client yang paling ideal gitu ya kasarannya. Nah, Pelan ini dari awal bareng sama kita udah mendefinisikan diri sebetulnya. Satu, kita adalah nursery atau kita adalah toko jual tanaman yang kecil. Kita jual tanaman, kita jual peralatan, dan kita juga jual bahan-bahan yang akan membantu orang-orang untuk bertanam gitu ya. Dan visionnya ini yang akan membedakan sebetulnya. Enggak jarang banget kita ketemu orang ataupun klien yang udah ketemu clear vision dan ketemu bahan cerita yang sebenarnya udah jadi gitu. Jadi waktu kita ngobrol sama pemiliknya si Pelan, dia itu sebetulnya arsitek. Arsitek yang masa kecilnya itu di rumahnya adalah toko tanaman. Jadi ayahnya ini jual tanaman gitu. Which sebelumnya ayahnya ini adalah seorang karyawan. Nah, pas dia growing gitu ya, saat
dia juga lagi kuliah arsitek, dia ngerasa bahwa wah hidupnya si Babe nih, hidupnya si papa saya pas sangat dekat sama tanaman, ternyata jadi enak banget ya gitu, kayak nggak stressful, orangnya juga jadi damai, nggak banyak marah-marah, gitu. Jadi kayak dia jadi punya ide bahwa ternyata kalau orang deket sama alam tuh tenang ya, karena kalau orang deket sama alam tuh jadi peaceful ya. Jadi dia punya gagasan, dia punya visi bahwa eh, gimana kalau semua orang di dunia ini deket sama tanaman gitu. Dan itu yang membuat dia jadi tergerak, ah kalau gitu jual tanaman aja apa ya. Jadi visinya dia di brand Pelan ini adalah untuk gimana caranya supaya orang itu bisa lebih dekat dengan alam, tapi dimulai dengan kegiatan yang paling kecil, yaitu adalah memulai bertanam. Sebetulnya itu yang ingin disampaikan oleh si Pelan ini. Dan apa sih yang mereka lakukan gitu. Jadi mereka benar-benar bagaimana caranya melakukan segala hal, segala aktivitas, marketing dan lain-lain itu terarah untuk bisa keinginan pertama gitu. Orang pas akhirnya ke Pelan, at least jadi pengen mulai ngerawat tanaman deh. Dan ini yang menurutku jadi secara brand, dia tadi punya clear vision, dia tahu brandnya ini ceritanya apa gitu ya, dan akhirnya itu pun tertranslasi sampai ke produk ataupun service di bawahnya. Ini adalah beberapa hal yang kita kerjakan gitu ya, jadi mungkin ada sedikit video-video juga di sebelah kiri atas, ini key visual kita. Jadi selain kita buat logo, selain kita buat misalkan sampel untuk Instagram post-nya gitu, kita juga membuat beberapa animation dan juga yang pastinya adalah tagline. Jadi tagline-nya di sini kalau bisa dilihat itu adalah pelan-pelan plan your plan. Jadi ini wordsmith yang kita buat gitu ya, dari kata pelan. Oh ternyata di dalamnya ada plan, itu ada pelan, ada plan juga. Jadi kayak kita merasa kayak yuk nih kita mengajak semua orang untuk slowly lebih dekat dengan alam. Sebetulnya seperti itu. Dan dengan ini semua yang sudah kita buat gitu ya, jelas tadi kalau secara objektif dan secara goals, semuanya terjadi. 6 hal yang tadinya kita mungkin si klien bahkan tidak merasa bahwa dia akan mendapatkan ini gitu ya, tapi at the end of the day ini terjadi. Kita sampai buat plakat di sana gitu ya, as part of installation design untuk waktu itu Bintaro Design District. Ini adalah visi dari Pelan, itu di sebelah kiri. Dan akhirnya ini betul-betul jadi brand mantra, ini betul-betul jadi satu hal yang digaungkan setiap hari bahwa kita itu memang mencoba untuk mendekatkan manusia dengan alam itu lewat planting ini tadi. Dan ini semua employee di dalamnya itu tahu dan akhirnya terjadilah yang kita sebut sebagai timnya jadi united, moralnya atau juga semangat bekerjanya juga ada gitu. Dan kita ngelihat jadi literally di kiri yang foto sebelah kiri itu foto yang awalnya candid gitu ya, dan kita benar-benar bisa capture oh mereka benar-benar happy kerja di sini, mereka betul-betul ngerasa fulfilled dan mereka tahu gitu di sini tuh kerja buat apa, karena kita pengen ngedeketin orang sama alam. Dan akhirnya semua orang yang datang ke situ dengan employee yang juga ramah, yang selalu helpful, akhirnya banyak banget orang yang datang ke Pelan yang kita tanya, mereka akan kasih tahu bahwa, wah Pelan nih ada rohnya sendiri sih, ini ada sesuatu yang berbeda yang ada di Pelan. Dan itu yang kita cek gitu ya, yang ternyata disebutnya adalah foster and improve customer relationship. Customer berasa feel at home, mereka bahkan bawa anak-anak ke sana, anak-anaknya tiba-tiba bisa main, dan di situ bahkan kita sampai akhirnya bikin event yang cukup regular gitu ya, namanya adalah Main Sama Pelan, itu adalah activity clubs untuk anak-anak mulai dekat dengan alam, kurang lebih fotonya yang ada di sebelah kanan. Jadi kerasa oh punya visi jelas, juga customer yang datang juga lain, dan this is part of a strong branding. Dan kemudian kita juga merasa bahwa adanya reputasi yang tumbuh. Jadi nggak cuman di customer, kita juga merasa bahwa kita dapat invitation untuk kolaborasi kayak yang di sebelah kiri bawah, itu adalah plakat kita yang tadi sebetulnya pas pertama kali dipasang, ini adalah diinstalasi karena kita
diundang untuk mengikuti Bintaro Design District waktu itu di Jakarta, sebuah event gitu untuk para designers. Dan kita diundang karena mereka tertarik dengan pelan. Sama lagi ini di sebelah kanan yang ada foto bule ini bukan sembarang bule, tapi ini adalah seorang conservationist dari Ekuador. Jadi bayangin kayak kita tiba-tiba dapat invitation juga gitu ya dari orang yang ada di Ekuador. Mereka ini mengkonservasi berbagai macam tanaman dan akhirnya dikembangbiakan dan itu dijual ke berbagai penjuru dunia dan mereka memilih untuk jualan di Pelang untuk ada pop-up store. Jadi ini kita merasa juga kayak wah karena semuanya inline, orang tahu, reputasi jadi, dapat kolaborator juga banyak. And what's next gitu ya setelah kita sudah menjalankan ini 1 tahun by the way gitu kayak kita baru ulang tahun kemarin Pelan itu kalau nggak salah di 14 Januari gitu. Dan di dalam 1 tahun ini a lot of things happen dengan branding kita yang awalnya dijalankan. Ini secara capital juga benar-benar nggak terlalu besar gitu ya. Jadi kita dapat tawaran banyak untuk diliput media. Kita juga semakin banyak dapat invitation untuk kolaborasi dan juga event. Gitu kita punya tadi event Main Sama Pelan atau tadi Equageneren dari Ekuador dan juga banyak lagi kolaborator lainnya. Dan mungkin yang paling menarik salah satunya sekarang adalah kita ditawari untuk membuka 1 cabang baru di tempat lain gitu ya di Jakarta dan ini off charge. Jadi ini this is the power of branding yang sampai ke bawahnya semuanya seamlessly connected dan ini yang kita suka saat kita mendevelop sebuah brand. Dari tadi aku bilangnya ini brand kita padahal ini brand klien ya sebenarnya. Tapi kayak ya itu tadi nih udah berasa kayak anak sendiri jadi ya kita nyebutnya brand kita juga. Dan ini adalah contoh yang sebetulnya inline sama apa yang kita envision di Repost Group gitu ya. Kita pengen brand apapun ukurannya itu bisa kontak sama kita dan ini adalah salah satu brand yang hitungannya mungkin bukan brand dengan capital besar. Mereka pengen mencoba untuk have a great branding through group design gitu dan ini mereka kontak ke kita dan ini adalah contoh yang skalanya mungkin bisa dibilang lebih kecil gitu dan mungkin jadi muncul pertanyaan gitu ya, apakah cuman itu gitu dari cuman apakah benefit dari branding cuman itu kayak cuman uniting employee, cuman bikin customer relationship yang bagus, apakah cuman itu doang gitu karena banyak juga orang yang tanya nah saat orang bertanya seperti itu berarti skala bisnisnya biasanya udah beda. Mereka udah punya HR misalnya, mereka udah punya juga customer relationship yang baik dan pas kita udah ketemu itu orang-orang yang seperti ini kita akan selalu bilang oh nggak masalah karena branding akan punya benefitnya juga yang skalanya akan lebih besar dan ini kita juga lebih gampangnya mungkin cerita langsung kalau misalkan ada case study-nya nanti di belakang. Tapi biasanya kalau misalkan goals dari branding tadi 6-nya sudah terpenuhi, kita akan dapat benefit juga. Yang pertama adalah benefit in differentiation. Jadi kita akan membedakan diri kita secara exponentially different dibandingkan dengan kompetitor. Karena kita nggak akan cuma beda dari looks, tapi kita beda dari purpose juga. Jadi kayak brand ini muncul itu beda dengan brand yang lain. Karena kita punya pembeda yang kuat, akan muncul rasa kepercayaan dari konsumen juga yang akan lebih tinggi dan akan jadi preference yang tersendiri gitu ya. Jadi orang akan lebih memilih kita. Karena seperti itu, kita kalau mau masuk ke market yang baru juga akan lebih mudah. Kita akan ada cost saving. Mungkin ini agak aneh kenapa branding jadi ada cost saving, tapi aku akan jelasin di belakang. Tapi dengan proses branding di depan yang sudah seamless, kita akan bisa saving untuk next future investment yang sebetulnya mungkin nggak terlalu perlu. Yang kelima adalah kita akan meningkatkan equity atau kita akan meningkatkan value dari brand kita sendiri, both monetary ataupun enggak. Yang keenam, ini percaya nggak percaya biasa proper branding will attract akan punya appeal sendiri di mata investor ataupun stakeholders yang lainnya. Bisa investor, bisa kolaborator dan lain-lain. Dan aku pengen ngenalin lagi ke salah satu case study yang memang kita buat gitu ya, itu namanya di Bioma. Ini adalah sebuah platform sebetulnya. Jadi ini adalah sebuah website di mana orang bisa masuk dan orang bisa melakukan aktivitas di dalamnya. Dan aktivitas yang dibuat itu adalah renting. Jadi mereka ini mengencourage orang untuk menyewa barang. Nah,
pas mereka datang ke kita juga bilang, wah ini menarik banget. Karena bisnis seperti ini biasanya nggak keluar dari orang yang biasa-biasa aja ya. Atau pasti punya pengalaman yang aneh deh nih. Gitu. Kita udah yakin pas kita pertama kali mau interview mereka. Dan ternyata benar gitu. Kita ketemu dengan founders-foundersnya, mereka jelasin mimpinya, mereka jelasin visinya. Dan memang waktu awalnya itu masih scatter, tapi at the end of the day kita bantu mereka untuk mengartikulasikan gitu ya. Ternyata apa yang mereka pengen lakukan itu adalah mendemokratisasi akses untuk taraf hidup yang lebih baik. Nah ini lucu kan, kayak nyewa barang, tapi untuk mendemokratisasi akses ke taraf hidup yang lebih baik. Di sini mereka cerita bahwa bayangin deh, gitu, zaman kecil kita pengen beli mainan misalnya, atau kita pengen beli barang elektronik, atau paling gampang adalah stroller bayi. Gitu. Kita harus beli, tapi pakainya cuma sebentar. Padahal mungkin setelah kita pakai akan masih ada orang yang membutuhin. Perception of usage dari sebuah aset itu kan berbeda-beda buat orang. Dan di sinilah mereka jadi merasa bahwa iya ya, harusnya ada cara untuk seseorang bisa menikmati suatu benda atau suatu barang dengan value-nya yang paling maksimum tanpa harus dibebani kepemilikan yang berlebihan. Ngapain sih beli handphone paling baru kalau cuma penasaran dan dipakainya cuma 3 bulan gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang mereka coba untuk selesaikan gitu. Dan mereka provide rental services sekarang untuk baby product, electronics, office appliances, dan juga household needs. Dan sekarang mereka masuk lebih ke B2B dulu. Gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin mau bikin cafe atau punya office gitu ya, bingung mau isi barang-barang office-nya gimana, mungkin bisa ke Bioma. Nah, ini yang kita rasakan langsung gitu ya setelah kita ngedesain dan juga mendevelop identity-nya mereka dan juga branding strategi untuk mereka. Kalau misalkan kita sekarang cek aja gitu ya di Google kayak jasa sewa bla bla bla, mungkin kalian kalau udah punya bayi jasa sewa stroller, Bioma pasti akan muncul dan kalian bisa compare secara langsung Bioma dengan yang lain gitu ya. Nggak cuma dari desain sih, dari cara mereka berkomunikasi, tulis headline, dari cara mereka nanti kalau misalkan ke customer service dan tanya-tanya, you guys will experience a real difference gitu dibandingkan antara Bioma dengan kompetitor yang lain. Dan karena kalian udah ngerasa bedanya, kalian ngerasa oh pas ngobrol beda ya. Apabila kalian harus memilih antara sama yang lain, mungkin kalian akan punya preference yang berbeda. Hopefully kalian akan lebih memilih Bioma gitu ya. Dan ini yang aku bilang kemarin tadi sebagai cost saving. Jadi sebelah kiri ini adalah landing page mereka sekarang. Jadi karena mereka sudah membuat identity dan branding proses di kita, mereka tidak perlu hire lagi third party designers atau developers untuk membuat elemen-elemen desain yang ini sudah kita siapkan sebelumnya gitu. Jadi dari icons, dari super grafik, semua udah ada dan itu udah bisa langsung ditranslasikan jadi produk. Which ini untuk startup ini akan cost saving yang cukup lumayan besar gitu. Dan ini yang menarik juga yang mereka bilang juga ke kita impact-nya cukup terasa. Dan of course, the experience increased in equity and value karena tadi mereka jadi bisa bikin produk, mereka jadi punya identity sendiri, super grafik sudah ada, bikin KV jadi mudah gitu ya. Mereka jadi merasa bahwa there is an increase in our brand equity dan juga brand value. Jadi kayak kalau misalkan kalian raising fund gitu ya, dengan kalian punya identity yang udah matang gitu ya, ini kalian bisa jadikan aset juga sebetulnya. Jadi equity dari brand kalian pun akan naik. Dan finally, setelah mereka berjalan sama kita, kurang lebih branding the whole process takes like 6 months gitu ya. Kita akhirnya dapat good news gitu. Kita senang banget saat di November kemarin 2022 mereka mengumumkan mereka udah dapat funding. Dan mereka pun pas kita tanya, salah satunya sangat senang sama kita karena semua deliverables kita membantu in the whole process. Gitu. Jadi identity pun dan brand strategy at the end of the day it will attract more investment as well. Dan ini yang menarik untuk case study. Mungkin ini sangat berbeda dengan Pelang yang secara capital mungkin juga
berbeda, skala bisnisnya berbeda, kemudian benefit yang dirasakan dari branding juga berbeda, tapi semuanya berangkat dengan principle of doing branding yang sama. Dan setelah melihat dua, mungkin hopefully jadi lebih melek gitu ya, bahwa branding itu nggak cuma sekedar tentang building logo ataupun juga design system, it start way back dari sebelumnya gitu. Dan mungkin sebelum kalian pengen mulai cari-cari vendor branding atau pengen ngobrol sama kita lebih lanjut, misalnya amin-aminnya gitu ya, mungkin aku mau kasih tips juga gitu ya, bahwa sebelum melakukan itu semua, doing branding should be simple gitu. Dan aku masukin gambar ini, Just Do It, salah satu brand yang aku suka banget gitu ya, Nike. It's because satu, brandnya memang juga udah oke, yang dua, tagline-nya oke, just do it dan pas. Kalau mau melakukan branding, always start with, ya dijalanin dulu aja gitu. Dan ada 3 hal yang sebenarnya ini sudah aku lakukan juga prosesnya tadi waktu menjelaskan case study. Yang pertama adalah selalu bertanya, brand kalian ini sebenarnya apa? Dan brand kalian ini siapa? Bisnisnya apa sih? Dan di sini rules-nya adalah jangan takut untuk berkata enggak gitu, karena kayak terlalu general pun brand kalian juga akan jadi susah untuk dipahami oleh orang. Jadi kayak define dulu brand kalian ini sebetulnya apa yang kalian lakukan, masalah apa yang kalian coba selesaikan. Yang kedua, kalau udah, coba tanya ke diri sendiri, kenapa sih kalian ngejalanin ini? Bioma pengen bikin renting service karena pas mereka kecil beli mainan tuh susah. Ibunya sampai harus ngantri lewat pintu belakang toko karena kenalan sama karyawannya jadi minta diskon karyawan gitu. Kalau misalkan pelan tadi mereka berkaca ke belakang bahwa oh ternyata ngelihat si papa nih waktu deket sama alam ternyata nyaman dan peaceful banget. Jadi pengen bikin toko tanaman sendiri gitu, karena kita pengen menginspirasi orang-orang supaya dekat dengan alam misalnya. Itu coba ditanyain. Jadi kayak kalian punya ketertarikan terhadap bisnis tertentu, biasanya ada roots-nya. Dan roots inilah yang akan jadi senjata besar nih buat message kita di brand. Yang ketiga juga adalah kalian harus tahu, setelah udah tahu kalian siapa, udah tahu juga kenapa kalian ngelakuin itu, coba translate ke berbagai inovasi dalam bentuk produk, services, atau apapun itu. Tadi pelan, dia akhirnya punya main sama pelan, which itu menginspire anak-anak untuk dekat dengan alam, gitu ya. Dia punya pop-up store misalnya. Nah, itu semuanya harus track back ke poin nomor 2. Dan ini yang sebetulnya bisa jadi exercise awal kalau kalian benar-benar mulai pengen investasi di dalam sebuah brand kalian sendiri. Jadi 3 hal ini, hopefully ini cukup praktikal dan cukup bisa langsung dijalanin gitu ya. Harusnya ini tidak terlalu menantang, nggak butuh uang banyak gitu. Ini cukup perlu banyak cerita dan ngobrol sama diri sendiri, kenapa sih bisnis ini gitu ya. Dan kalau misalkan itu udah dilakuin, kalian udah nyelesain kurang lebih 30% dari proses branding yang benar. Dan terakhir, sorry, slide-ku kayaknya ada yang hilang satu. But terakhir sebetulnya kalau misalkan amplification, sorry banget, tapi tadi kayak ada slide yang hilang. Aku pengen ngomong tentang amplifikasi dari sebuah branding sebetulnya. Saat kita sudah ngelakuin ini tuh masih 30%. Kalian akan at the end of the day punya brand yang bagus, punya produk yang bagus, dan setidaknya punya mindset branding yang bagus. Tapi itu terkadang tidak cukup. Karena at the end of the day, sekarang semua orang udah bikin brand. Sekarang di TikTok mau lihat brand apa aja juga udah muncul, di Instagram pun juga sama. At the end of the day, it's about selain menemukan roh dari si brandingnya, juga memberitahukan ke orang banyak gitu. Jadi it's about awareness as well. Dan that's why branding itu nggak akan pernah bisa lepas dari produk tadi. Dan terakhir tidak akan pernah bisa lepas dari marketing dan digital marketing. Dan tadinya pengen ngobrol lebih banyak tentang digital marketing, but I think partner di Mil Digital pasti akan lebih tahu banyak. They are the expert on it. So habis ini akan ku lempar ke partner kita Mas Janus. Dan kalau misalkan masih ada rasa penasaran ataupun juga pengen connect lebih lanjut untuk ngobrol, semua info dan juga semua kontakku itu aku taruh di satu landing page-ku, bisa dicek di hub.link/KilianRaditya.
RADITYA, ini ada salah sedikit, maaf. Bisa dicek ke sana dan please do connect, karena sekarang aku punya misi pribadi juga, pengen punya 100.000 connection yang valuable, yang hopefully kita bisa bikin sesuatu bareng-bareng and create real difference. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin next-nya aku langsung kembaliin ke Mas Janus tadi. Silakan Mas Janus. Oke, wah terima kasih banyak nih Mas Adrian. Oke, jadi ini ya penuh dengan depth ya ternyata ya branding itu ya. Jadi benar memang apa namanya sering kali gitu ya branding tuh kesannya gitu kayak minta branding dong, tapi sebenarnya yang ada di benak mereka tuh pengen dibuatin logo gitu ya. Ternyata jauh lebih dalam ya daripada itu gitu. Menarik banget. Nah, thank you banget nih Mas Adrian. Nah, jadi betul ya tadi kita gitu as a business gitu ya mau jalan proper gitu. Nah, ini kita butuh branding, betul. Nah, tapi masih ada lagi lanjutannya nih. Oke. Nah, next-nya coba aku share screen ya sebentar. Oke, sebentar. Oke. Sudah kelihatan kah? Clear, Jan. Clear? Oke. Udah kelihatan. Oke, sip. Nah, ya. Jadi so now we got the branding gitu ya. What's next? Nah, sebenarnya tadi udah di-spill sedikit sama Mas Adrian ya. Oke. Nah, jadi kami gitu ya di Mil Digital itu percaya nih bahwa kalau misalnya kita menjalankan bisnis gitu ya, itu at least gitu paling tidak itu perlu ada 3 elemen yang harus terpenuhi dulu. Nah, kita percaya jadi tentunya ya kita as a brand mau menjalankan bisnis harus punya produk gitu kan. Terus next-nya kita harus punya branding tadi yang udah dijelaskan oleh Mas Adrian. Nah, terus yang ketiga itu adalah marketingnya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita coba lihat di sini si 3 elemen ini sedikit belajar bahasa lagi ya. Nah, produk ini sebuah kata benda, noun gitu ya. Tapi branding dan marketing itu adalah verb ya, kata kerja. Nah, artinya apa? Kata kerja itu berarti dia menyatakan suatu activity ya nggak sih? Ya, kegiatan yang harus dilakukan gitu, suatu aksi gitu yang harus dilakukan. Nah, ada 2 jenis aksi yang terlibat di sini. Nah, apa bedanya sih sebenarnya gitu ya? Oke. Nah, ini kita coba melihat antara branding dan marketing tuh kayak gini bedanya gitu. Pertama, branding itu soal tadi ya, kalau misalnya di analoginya Mas itu kayak raising our kids gitu ya, kayak kita apa namanya? Ya raise anak kita sendiri gitu. Jadi apa identitas gitu ya? What and why-nya dari brand kita gitu. Kita ini apa purpose-nya gitu dan kenapa kita mau menyajikan ini gitu ya. Nah, kalau marketing itu adalah soal bagaimananya gitu. Jadi bagaimana cara kita mendelivernya gitu ya. Gimana cara kita mengkomunikasikannya gitu ya, secara lebih luas lagi gitu. Itu di marketing. Lalu branding itu adalah tentang creating value. Nah, ini juga tadi ya terasa banget nih ceritanya di contoh tadi, contoh case tadi plant ya dan bioma gitu. Mereka menciptakan value gitu kan. Apa yang pengen dijunjung gitu value-nya. Sedangkan kalau marketing itu adalah kita bagaimana monetize value tersebut gitu. Kita bantu untuk menguangkan gitu, menjual gitu value tersebut. Lalu branding itu adalah membuat orang feel something ya. Jadi branding itu kalau kita sih percaya dia speak to our heart gitu ya, speak to ke hati kita gitu. Sedangkan kalau marketing itu make people do something. Jadi membuat orang tuh melakukan aksi gitu ya. Nah, dan ini tadi. Jadi branding itu adalah kita melihatnya sebagai makro into long term direction gitu ya dari suatu brand atau bisnis gitu. Sedangkan kalau marketing kita percaya ini sebagai sesuatu yang lebih mikro. Jadi ini lebih ke taktik dan aksi yang perlu kita lakukan di setiap tahapan kita gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat di sini ya.
let's see it ourselves. Nah, misalnya ini kami coba ambil contoh dari hijack sandals, gitu ya. Oke, yang video yang sebelah kiri bisa dilihat, oke. Oke, dia menampilkan seperti itu. Oke, saya belum mau komen dulu, tapi kita coba lihat yang sebelah, sorry tadi kiri ya, nah sekarang yang kanan. Oke, nah ini sebenarnya adalah menurut kita penggambaran ya dari branding dan marketing gitu. Yang sebelah kiri yang tadi yang ini ya. Kalau ini sih kita merasa ini adalah part of branding gitu ya, part of their branding. Bagaimana mereka mencoba mengkomunikasikan personanya gitu ya, persona brandnya gitu atau ambience, vibe gitu ya. Nah, gimana nih kalau misalnya dari teman-teman sendiri setelah melihat video yang sebelah kiri ini merasa apa sih yang dirasakan? Kalau aku sendiri sih merasakan langsung dapat gitu ya kayak hijack sandals tuh mereka tuh personanya begini, mereka tuh mencoba menargetkan ke audiens yang tipenya tuh yang kayak gini nih modelnya gitu ya. Terus kalau misalnya kebetulan kalau saya sendiri juga masuk gitu ya ke tipenya yang suka estetika seperti ini misalnya gitu, ini langsung apa ya, kepincut ya kayak wah ini gua banget nih gitu ya, style gua banget, ini lifestyle gua banget gitu, kayak tumbuh apa ya, ada koneksi emosional di sini gitu. Sedangkan kalau video yang ini sebelah kanan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat lagi tuh, dia lebih ya udah ngomong 10% off gitu ya. Terus dia juga kalau misalnya ini agak kecil, cuman kalau misalnya dilihat di sini sebenarnya ada URL dari website mereka gitu ya. Dan di akhir kalau misalnya kita lihat lagi, nah ada CTA, call to action, shop now gitu. Dia meminta kita gitu ya, atau mengajak kita untuk melakukan aksi gitu. Jadi yang sebelah sini, yang sebelah kiri ini adalah part of branding gitu ya, dan yang sebelah kanan ini adalah upaya marketingnya gitu ya, membuat kita melakukan aksi gitu. Oke, nah di dalam upaya marketing sendiri ya, atau mungkin lebih spesifiknya di digital marketing gitu ya, apa yang kami Neil lakukan. Gitu. Nah ini ada suatu apa ya? Apa yang kita percaya gitu ya, bahkan ini udah kayak part of our religion di Neil Digital gitu ya, the Trinity Principles gitu. Ada 3 hal yang mandatory harus ada di dalam upaya digital marketing gitu. Nah, Trinity Principles ini apa aja? Nah, yang pertama adalah organic, yang kedua advertisement gitu ya, atau advertising, dan yang ketiga adalah influencer campaign. Nah, 3 hal ini tuh udah hal yang menurut kami nggak bisa dipisah-pisah lagi gitu ya. 3 elemen ini tuh harus berjalan gitu ya, align semuanya satu sama lain gitu di dalam digital marketing. Oke. Nah, kita coba lihat pertama dari sisi organiknya dulu nih. Oke. Mungkin most of partisipan di sini udah kenal ya dengan apa yang dimaksud dengan organik gitu. Jadi organik itu sebenarnya adalah non-paid channel gitu ya, upaya marketing kita yang sebenarnya ya technically bisa dibilang tidak mengeluarkan cost gitu ya. Kita nggak iklan berbayar gitu. Misalnya apa? Ini tentunya di setiap region, di setiap negara itu mungkin bisa beda kasusnya. Cuman kalau misalnya kita bicara soal tempat kita berada saat ini gitu ya, di Indonesia, nah ini channel organik yang paling apa ya, mungkin yang paling hot ya, yang paling banyak dilihat orang, banyak digunakan orang juga gitu, itu adalah kita percaya Instagram gitu. Nah, dan kalau misalnya kita bicara soal Instagram, di sini sebenarnya ada 3 fitur yang ditawarkan oleh Instagram, gitu ya, yaitu Feeds, gitu ya, Instagram Stories dan Instagram Reels, gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dari apa ya pengalaman sehari-hari kami gitu, sering nih ketemu sama orang gitu yang masih menganggap Feeds, Stories, dan Reels ini tuh kayak ya ini beda varian aja gitu ya, beda bentuk aja gitu. Terus kayak ya kita bisa suka-suka yang pengen feeds aja deh yang dijalanin, pengen stories aja gitu, atau bahkan ya disamain aja deh semuanya jalan tapi kontennya tuh sama aja. Nah, kita percaya sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Itu kenapa? Karena
masing-masing dari fitur ini tuh punya peruntukannya, gitu ya. Oke, nah kita mulai pertama dari feeds dulu. Nah, jadi kita percaya bahwa Instagram Feeds itu sebenarnya semacam mini website ya. Ini tuh untuk showcase gitu, showcase brand kita. Gitu. Oke, nah dan kita percaya hal penting yang harus selalu diingat terhadap Instagram Feeds itu adalah kita harus mendeliver the right message gitu, dan kita harus juga berhasil mendeliver aura dari brand kita gitu. Mungkin ini konteksnya mirip dengan tadi kalau di bahasannya Mas Adrian soal communication strategy ya, bagaimana kita mendeliver message yang tepat gitu. Nah, misal kita coba lihat contoh kasus di sini Heymail ID gitu ya. Ini brand apparel fashion yang diperuntukkan untuk cowok ya. Nah, mungkin tadi sebelum saya sebut juga teman-teman udah bisa langsung nebak ini pasti cowok. Nah, artinya apa? Dia udah sukses nih, ya. Sukses untuk mendeliver bahwa ini tuh brand cowok gitu. Nah, tapi konteksnya apa sebenarnya? Ini kami lihat sebagai contoh yang bagus banget ya dalam mendeliver message yang tepat begitu. Kenapa? Jadi ini kita coba simulasikan, kalau misalnya diperhatikan kan ada 3 blok feed Instagram gitu ya yang kita pasang di sini. Nah, ini sebenarnya mensimulasikan bagaimana kita tuh men-scroll 3 kali gitu, 3 kali swipe di Instagram gitu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan orang tuh ketika bertemu dengan brand baru gitu, menemukan brand baru di Instagram gitu, itu mereka nggak akan scroll sampai bawah sampai ke postingan pertama kita gitu ya. Terus mereka mencoba mengenal kita gitu, nggak akan jadi. Jadi kecenderungan orang tuh paling 3 kali swipe aja gitu. Nah, dan challenge-nya adalah di 3 kali swipe itu kita harus bisa mendeliver message yang tepat gitu ya. Dan itu yang menurut kami sih di Heymail ID ini mereka berhasil lakukan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, pertama dari tone-nya gitu ya, dari konten-kontennya, misalnya kelihatan kayak di sini yang saya tunjuk di sini ada tips penting sebelum interview misalnya. Nah, ini berarti kan untuk orang kantoran gitu ya, untuk orang-orang karir gitu, kelihatan banget ya. Terus misalnya di sini tips pakai setelan blazer untuk acara formal gitu, seperti itu. Terus intinya dari setiap elemen konten gitu ya yang ada di sini, mereka menuangkan message bahwa ini tuh cowok ya. Terus apalagi nih yang bisa kita rasakan dari sini, mungkin elegan gitu ya, elegan, maskulin, gentle gitu ya, mature. Nah, itu yang bisa kita langsung dapat dari 3 kali swipe aja. Artinya mereka udah sukses nih untuk mendeliver the right message gitu. Nah, terus kalau misalnya kita bicara soal aura gitu ya, karena di feed ini aura juga penting. Nah, bagaimana kita mendeliver aura itu kita percaya bisa dari 2 sisi sebenarnya gitu ya, dari sisi visual dan dari sisi audio. Nah, untuk dari sisi visualnya gitu ya, ini kita coba mengambil beberapa contoh juga gitu ya, beberapa brand. Di sini ada Humble Zing di paling kiri, terus di tengah ada Happy Socks, dan di kanan ada By Lamar gitu. Nah, dari pemilihan tone-nya gitu ya, tone warna, dari pemilihan ekspresi modelnya gitu ya, itu dari semua yang ditampilkan tuh kita bisa apa ya, mengambil satu message ya, atau satu kata sifat gitu. Misal untuk Humble Zing kita bisa simpulkan, oh ini kelihatan adventurous ya gitu. Oh berarti ini memang brandnya produk-produk yang ditujukan untuk kegiatan yang mungkin outdoor gitu. Sedangkan untuk yang Happy Socks yang di tengah gitu, ini wah colornya warnanya tuh pop banget ya, ceria banget, fun gitu kesannya. Sedangkan kalau yang By Lamar di kanan tuh kayak tenang ya, kayak tenang, kalem, dewasa gitu ya. Nah, jadi ini mereka bisa berhasil menuangkannya di dalam feeds gitu. Nah, dan sebenarnya ini tuh mereka apakah nyoba-nyoba juga gitu ya untuk nyari gimana ya kalau misalnya masukin warna ini, warna itu gitu, coba tone ini. Nah, kita rasa sih enggak ya. Kalau yang udah berhasil nih membuat kita merasakan sesuatu gitu ya, suatu kata sifat tertentu gitu. Kita percaya ini juga sebenarnya hasil dari branding yang sudah mereka lakukan. Jadi di tahap sebelumnya mungkin mereka udah apa namanya, matang nih gitu ya, seperti tadi penjelasannya Mas Adrian. Jadi ini tuh udah benar-benar matang dulu di awal gitu ya brandingnya gitu, sehingga implementasinya gitu
itu bisa seamless gitu. Nah, aura juga bisa disampaikan lewat ekspresi ya, ekspresi atau gerakan dari model pada konten-konten kita gitu, konten-konten digital marketing. Misalnya yang paling kiri ada cosmic clothes gitu ya. Nah, ini apa nih yang bisa kita rasakan? Kalau misalnya kita sih merasakan di sini tuh kayak dynamic ya, dan energik gitu, kayak upbeat gitu. Ibarat kalau misalnya musik nih upbeat gitu ya. Terus ada juga House of Shopaholic, itu benar-benar cerah, bright, terus joyful gitu ya kesannya ya, dari pembawaan modelnya gitu. Flowrite.id ini dengan dia nggak melihat ke kamera gitu ya, kayak melihat masa depan gitu kesannya ya, itu kayak ada kesan calm gitu. Terus dari sisi fashion mungkin modest juga gitu. Dan yang terakhir ada Heuvel Tribe. Di sini dari bagaimana tatapan si modelnya ya, tatapan mata modelnya, bagaimana cara dia duduk gitu ya, posturnya, ini kita bisa langsung dapat impresi. Oh, ini kayaknya brand ini tuh menawarkan sesuatu yang apa ya, rebellious gitu ya kesannya gitu. Nah, terus dari sisi visual juga, copywriting juga mempengaruhi ya bagaimana aura yang kita bentuk as a brand gitu. Nah, misal di sini bisa kita lihat yang atas nih, yang paling atas ya, taco.id. Nah, ini brand material ya, kayak HPL gitu. Ini mereka pilih tata bahasanya tuh yang seperti jadi dengan ragam suguhan motif, warna, dan tekstur terbaik. Taco HPL juga memiliki pilihan finish look yang dapat Anda sesuaikan dan padukan dan lain-lain. Nah, ini kesannya profesional ya. Dan lain juga nih dari kontennya gitu. Kontennya juga kesannya tuh tenang gitu, profesional gitu. Sedangkan yang ini ada Damakara Official, ya. Dia tulisannya sejenak memberi ruang untuk diri, mengasihi untuk menjadi. Gitu. Wah, puitis banget gitu ya. Nah, jadi dari situ juga vibes-nya tuh udah kerasa banget. Gitu. Ditambah dari elemen visual lainnya, dari fotonya gitu ya, dari tone-nya, dari suasananya juga kerasa banget. Terus misalnya contoh lainnya kamar gadget gitu. Assalamualaikum, KG Holic. Gitu. Hari ini kita tutup dulu ya. Gitu. Kasih tahu ke temannya, bisi ada yang mau mampir ke store kita juga, sisi. Ketawanya pakai XI. Gitu. Terus ditambah dengan konten yang seperti ini, penggunaan warna, penggunaan tipografinya. Gitu ya. Ini ya kita bisa menyimpulkan bahwa oh kamar gadget ini dia pembawaannya atau aura yang ingin disampaikannya itu adalah santuy gitu ya, playful gitu. Nah, terus berikutnya dari sisi audio. Nah, karena pada praktik digital marketing gitu ya, di feeds misalnya di sini, kita sering juga ya membuat konten yang sifatnya tuh video gitu atau motion yang mengandung audio gitu. Nah, ini juga mempengaruhi banget bagaimana kita menciptakan aura atau kita merepresentasikan aura brand kita gitu. Ya, lewat audio. Misalnya kita ambil contoh di sini Damakara Official. Tadi ada juga ya sempat ada contohnya. Nah, ini dari sisi audio. Seharusnya ini kedengaran juga di partisipasi. Ya, ambience, suara ambience, alam. Kala insan terlahir dalam semesta, telah Tuhan anugerahkan dua sisi yang saling bertaut. Kurang lebih seperti itu. Dari cara narasinya, ya, suara naratornya, tata bahasanya, gitu, background musicnya, ambient soundnya, itu kita bisa menciptakan aura tertentu juga. Beda dengan misal carousel store di sini. Ya, mungkin kalau carousel store ini dia lebih uplifting gitu ya, kesannya mungkin lebih youthful gitu, lebih muda gitu, youthful, uplifting, ceria gitu. Jadi audio pun sangat mempengaruhi itu bagaimana kita merepresentasikan gitu identitas dari brand kita gitu ya, branding kita lewat konten gitu. Oke, itu tadi soal Instagram Feeds. Nah, kita masuk ke Instagram Stories. Nah, sebenarnya Instagram Stories ini tujuan atau apa ya, kegunaan utamanya itu adalah untuk membuat relationship ya dengan audiens. Jadi kita tuh untuk mengundang engagement sebenarnya. Jadi kalau tadi feeds, kalau masih ingat, feeds itu lebih untuk showcase gitu ya, sebagai kayak extension dari website kita gitu.
kayak katalog kita gitu ya. Nah, kalau stories ini kita nggak bisa put konten yang sama persis kayak di feed, cuman di up juga di stories gitu. Ini nggak bisa karena stories itu memang optimal untuk membangun relationship. Kita meminta audiens untuk engage dengan kita gitu. Maka kontennya pun harus yang useful, engaging, influencing untuk menarik antusiasme dan engagement dari audiens gitu ya. Oke. Nah, jadi kaitannya sama branding, pertama tentunya ya karakter atau persona dari brand kita itu seperti apa, itu harus juga tertuang lewat stories gitu. Terus cara komunikasinya gitu ya, kayak tadi misalnya di contoh yang audio tadi, dari cara narasinya itu juga khas ya, misalnya kayak yang Damakara tadi, kayak bagaimana cara tata bahasanya gitu. Nah, itu juga bisa diimplementasikan di stories gitu. Bagaimana cara kita engage, ngajak berinteraksi dengan audiens itu dengan gaya bahasa kita gitu. Itu juga perlu di-define ya, penting banget untuk di-define bagaimana cara kita komunikasi. Nah, satu lagi hal yang penting untuk stories ini timing ya, timingnya. Jadi kapan kita ngepost stories gitu. Dan kalau kita sih percaya sebenarnya yang penting itu bukan ininya ya, bukan banyak stories gitu, banyak titik storiesnya, tapi sebenarnya yang penting itu adalah konsistensinya gitu, karena konsistensi bakal mengalahkan si frekuensi gitu ya, daripada kita nge-stories misal tiba-tiba 10 dalam sehari tapi besoknya nggak ada, lusanya nggak ada gitu. Kita mendingan 3 tapi tiap hari pasti ada. Oke, misalnya ini sebagai contoh ya, bisa kita lihat di sini nih. Ada hammer stout yang paling kiri gitu. Ini vibe-nya terasa ya, dari penggunaan warnanya, terus dari style fotografinya gitu ya, yang agak berkesan mungkin bisa dibilang analog gitu ya, terus dari tipografinya yang berkesan bold gitu ya, kuat gitu. Ini juga kita bisa merasakan vibe atau ambience tertentu dari sini gitu. Nah, seperti brand-brand lainnya di sini ada Porty Goods, Carousel Store gitu ya, sama Dan Blank. Nah, ini masing-masing ada apa ya, beda ya satu sama lain gitu, terasa gitu beda identitasnya di sini masing-masing, tertuang juga gitu lewat stories. Nah, terus karena tadi stories ini adalah untuk memancing engagement gitu ya dari audiens. Nah, sebenarnya ini kita perlu mengoptimize gitu ya, kita perlu maksimalin penggunaan fitur-fitur seperti ini yang ditawarkan oleh Instagram Stories gitu. Misalnya ada poll gitu ya, pilih jawaban A atau B gitu, terus atau pilihan ganda gitu ya yang bisa A B C D, terus fitur slider misalnya yang interaktif ya, jadi audiens itu bisa memilih level tertentu dengan menggeser si slidernya, atau ada juga yang kita minta mereka untuk isi komen gitu, type something yang lebih panjang. Nah, sebenarnya mungkin ya engagement dari atau fan base gitu ya dari suatu brand itu bisa diukur dari seberapa banyak atau seberapa mudah gitu ya bagi audiens untuk mau berinteraksi yang semakin ke kanan gitu. Kalau misalnya kita ini kan ada tanda panah ya. Kenapa? Karena kalau semakin ke kanan itu engagement levelnya itu paling tinggi gitu. Tapi sebenarnya yang paling mager ya nggak sih ya, dibanding yang paling kiri yang cuma pilih pilihan A atau B gitu, 1 atau 2 gitu kan. Semakin ke kanan itu kita harus mikir mengutarakan pikiran kita dalam bentuk teks gitu kan. Nah, tapi artinya apa? Ini juga bisa jadi measurement nih bagi brand kita gitu, seberapa engage sih sebenarnya audiens kita dengan brand kita gitu, atau seberapa kuat sih fan base gitu ya untuk brand kita. Nah, kalau misalnya orang-orang tuh udah mau nih buat mengisi yang paling kanan gitu ya, itu artinya orang tuh udah apa ya, udah loyal gitu ya, udah loyal dengan brand kita, udah sesuka itu gitu, sampai niat gitu ya untuk engage sedekat itu, sejauh itu dengan brand kita gitu. Oke. Dan part of Instagram yang ketiga itu adalah Reels ya. Ini sebenarnya fitur yang cukup baru ya, baru-baru ini gitu. Sebelumnya itu kan Reels itu belum ada pas awal Instagram gitu ya. Nah, kalau kita di Mail Digital kita believe bahwa Reels Instagram ini kegunaannya itu untuk clickbait sebenarnya. Clickbait potensial audiens kita yang sebelumnya belum mengenal kita gitu ya. Kita clickbait mereka dan kita minta mereka untuk follow kita.
gitu ya, dari sisi journey-nya gitu penggunaan Reels Instagram ini. Nah, makanya gimana caranya untuk kita bisa clickbait mereka gitu ya. Nah, artinya kita harus mendeliver konten yang unik tentunya ya, yang lagi sensational gitu ya, atau nerve wracking gitu. Intinya yang wah apa nih clickbait apa? Orang langsung ngeklik gitu. Nah, di sini bisa dilihat beberapa ya tipe konten ya yang bisa diaplikasikan di Reel gitu ya. Misal ada styling tips gitu ya, collection shows koleksi tertentu, atau menampilkan activity gitu ya, sedang menggunakan apa namanya atribut brand kita gitu, lalu melakukan activity gitu, atau justru kita bisa juga storytelling gitu, atau konten-konten behind the scene gitu. Nah, tapi mungkin yang sadar juga nih gitu ya, bentuknya Reels ini tuh kok kayak mirip-mirip ya sama TikTok ya gitu. Tipe-tipenya gitu ya, cara interaksinya pun agak mirip juga gitu. Ini tuh apakah sebenarnya sama gitu? Dan apakah oh kita sebenarnya udah aktif di TikTok nih gitu. Kayaknya nggak usah deh di Reels karena ya toh kan sama ya kontennya gitu. Mungkin ada yang pernah berpikir seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat secara lebih dalam gitu, sebenarnya ini beda banget ya Reels dan TikTok tuh gitu. Nah, kalau Reels gitu ya, sadar nggak sadar dia lebih kontennya lebih editorial gitu ya, lebih estetik gitu. Sedangkan kalau TikTok tuh lebih kesannya homemade ya, homemade raw gitu, mentah gitu, bener-bener kayak di shoot pakai HP, edit sederhana langsung publish gitu ya. Dan kesannya tuh casual, nggak terlalu apa ya, kayak kesannya kayak nggak terlalu dipikirin gitu ya, kayak kesan yang kita dapat pertama kali itu. Jadi kayak shoot langsung post gitu, kepikiran apa yang asik shoot langsung post gitu kesannya. Nah, jadi dari situ aja sebenarnya dari tampilan itu agak beda gitu ya. Nah, lalu dampaknya apa? Nah, sebenarnya ini apa ya, pertanyaan yang sering kami dapat juga di mail gitu ya. Oke, Reels tuh memang oke, betul. Iya, dia lebih tampilan tuh lebih estetik, editorial. Nah, maka branding kami nih gitu, ini memang lebih bisa nih dituangin kalau misalnya di Reels gitu. Ya. Nah, tapi gimana ya gitu caranya kalau misalnya di TikTok gitu, karena kayaknya branding kita gitu ya, kalau misalnya bikin yang estetik terus di post di TikTok juga kayak kurang gitu ya, responnya tuh beda, apa ya, marketnya tuh beda gitu ya, audiensnya tuh beda antara Reels dan TikTok tuh gitu. Jadi apakah kita juga harus ibaratnya tuh kayak downgrade gitu ya, bikin konten yang dalam tanda kutip receh kah gitu untuk bisa ikutan juga di TikTok gitu. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang sering kali muncul. Ya, jadi elemen branding itu sebenarnya lebih mudah untuk diaplikasikan di Reels gitu. Nah, kalau di TikTok tuh agak can be tricky gitu ya, agak susah gimana nih cara kita implementnya gitu. Nah, tapi sebenarnya bisa kita akalin juga gitu ya. Nah, ini ada contoh dari hijab chick ya. Kita lihat ini yang sebelah kiri, ini tuh konten Reels ya, Instagram Reels. Dan ini sebenarnya situasinya tuh sama gitu ya. Jadi dua konten ini tuh ngomongin atau situasinya itu sama. Nah, tapi hijab chick ini bisa mengemas, yang satu cocok buat Reels, yang satu cocok buat TikTok. Nah, coba kita lihat. Oke, jadi ini yang untuk konten Reels itu dia lebih ke behind the scene ya, behind the scene jadi dari photoshoot untuk new collection-nya mereka gitu. Nah, dari sini kan kayak kesannya tuh apa ya, vibes-nya enak gitu ya, apa estetiknya dapet itu kalau yang Reels gitu. Nah, sedangkan di situasi yang sama gitu ya, di saat yang sama, hijab chick juga ini sempat bikin konten yang cocok untuk TikTok-nya gitu. Mungkin para pernah lihat juga ya yang model kayak gini nih, yang sempat viral gitu. Nah, jadi apa? Ini sebenarnya mereka lagi di situasi yang sama gitu. Tapi di satu sisi kita bisa bikin konten yang cocok untuk Reels gitu ya, yang sifatnya lebih estetik, editorial, tapi juga kita bisa sedikit ngikutin gitu standarnya TikTok gitu, dengan ngikutin atau masukin juga elemen-elemen yang lagi viral gitu, misalnya kayak gini ya. Jadi jujur memang implement branding kita gitu, identitas kita gitu, ke dalam TikTok tuh mungkin agak sulit dilakukan memang. Nah, tapi mungkin keyword-nya itu sebenarnya adalah kalau di TikTok mungkin lebih
lebih santai, terus lebih ini ya, mungkin lebih realistis gitu ya, lebih relate dengan audiens. Mungkin itu adalah keywords yang bisa kita ambil gitu. Jadi bisa juga sebenarnya gini ya, kalau misalnya brand itu brandingannya tuh kurang cocok untuk masuk ke TikTok, terus misal joget-joget gitu ya. Nah, ini kita bisa ambil keywordnya tadi, misalnya yang relate dan yang realistis gitu ya. Misalnya bikin konten yang day in life in, misalnya di kantornya brand apa gitu. Jadi ngomongin misal di apa soal di backstage-nya gitu ya, backstage-nya di balik brand ini tuh misal di kantornya para mimin tuh misalnya kayak gimana sih, misal hektik ngurusin orderan misalnya kayak gitu ya. Jadi nggak harus terlalu receh banget gitu sebenarnya, tapi yang penting itu adalah bisa realistis dan bisa relate gitu dengan audiens gitu. Oke, itu tadi soal bagian satu dari The Trinity Principles ya, organik. Nah, yang kedua ini kita masuk ke advertising. Gitu. Nah, advertising ini ya sesuai dengan namanya. Jadi ini adalah literally iklan ya, iklan. Dan di sini untuk upaya iklan ini kita tentunya perlu mengeluarkan cost, berbayar gitu sistemnya kalau advertising itu. Nah, secara umum sebenarnya advertising platform tuh ada Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, gitu ya, dan marketplace in-app ads. Misalnya kayak kalau di Shopee itu iklan Shopee, kalau di Tokopedia itu top ads gitu. Nah, tapi yang kita coba bahas hari ini itu kita fokus ke Google Ads, Facebook Ads, dan TikTok Ads. Kenapa? Gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kita lihat dari Facebook Ads dulu. Nah, Facebook Ads itu ini meliputi juga Instagram ya. Jadi Facebook Ads bukan berarti iklan yang kita pasang di Facebook aja gitu. Karena Instagram juga sekarang punyanya Meta ya. Jadi sama-sama ada di bawah payung yang sama. Jadi Instagram placement iklan-iklan sponsor post yang kita lihat di Instagram saat kita scroll-scroll gitu, itu juga sebenarnya adalah part of Facebook Ads gitu. Nah, untuk Facebook Ads ini placement-nya, si kontennya itu bisa 1:1 atau bisa juga 9:16 gitu ya. Terus objektifnya untuk generate sales ke website kita gitu, atau generate traffic ya, more traffic ke website kita. Terus kalau Google Ads, nah Google Ads nih placement-nya bisa di YouTube ya, karena YouTube part of Google gitu. 16:9, terus ada yang namanya Discovery Ads. Dia Discovery Ads itu bisa kita pasang di email gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pernah notice dibuka inbox-nya email kita gitu ya, terus ada loh ini dari mana ya email gitu, tiba-tiba misalnya dapat email dari brand tertentu. Nah, itu sebenarnya part of Google Ads juga. Atau Google Display Network gitu ya. Nah, kalau Google Ads, nah ini objektif kita itu adalah untuk generate traffic pastinya ya, karena Google kan search engine gitu. Mungkin saat ini orang lebih cenderung kalau misalnya apa ya, kepo sama suatu brand atau pengen nyari info sesuatu gitu tentang suatu bisnis, mungkin pertama kali tuh kebanyakan langsung ngeceknya ke Instagram ya. Nah, tapi bagaimanapun Google itu adalah search engine, jadi informasi gitu, orang-orang masih mencari informasi itu pasti masih ada aja gitu ya untuk ke Google juga. Nah, terus Google Ads ini juga bisa kita optimize, kita gunakan untuk menjangkau lewat channel-channel lingkungan atau environment-nya Google ya, misal kayak YouTube tadi gitu. Nah, beda sama kalau Facebook tuh pasangannya sama Instagram gitu. Nah, terus ini yang sebenarnya mungkin untuk saat ini cukup potensial ya, TikTok nih mulai naik gitu. Nah, TikTok Ads. Nah, TikTok Ads tuh dia kontennya tuh dalam bentuk video ya 9:16 atau ternyata bisa juga carousel gitu. Square 1:1 atau 4:5. Nah, kalau TikTok Ads ya tentunya kita beriklan untuk generate sale di TikTok Shop gitu ya, karena ada yang namanya TikTok Shop juga sekarang gitu. Jadi intinya kita beriklan di dalam TikTok gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ketiga ini, dan kalau tadi in-app ads yang kayak iklan Shopee, top ads itu nggak dibahas di hari ini gitu ya. Sebenarnya tiga platform advertising ini tuh punya satu kesamaan gitu. Nah, kesamaannya itu adalah ketiga platform ini semuanya mengerucut ke yang namanya konten gitu ya, ad creative atau content ads-nya gitu. Semuanya butuh konten gitu. Nah, artinya apa? Si konten inilah yang menjadi kayak ujung tombak gitu ya, untuk iklan yang kita jalanin gitu kan. Nah, artinya
konten ads yang menjangkau orang ini tuh harus mengandung elemen branding kita juga gitu ya. Jadi persona kita sebagai brand itu harus tertuang juga di ads konten ini. Gitu. Nah, kita coba bahas pertama dari Facebook Ads. Nah, Facebook Ads ini tuh tipe kontennya macam-macam ya, bisa single image, single video, bisa juga dalam bentuk carousel yang bisa di swipe gitu ya ke samping, bisa juga motion atau collection. Nah, nanti detailnya kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kaitannya sama bagaimana kita menuangkan gitu ya, menuangkan elemen branding pada konten ads untuk single image itu kita rasa ini contoh yang cukup ideal gitu ya. Ini contoh dari Uniqlo, nah, pasti udah pada mengenal Uniqlo gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia menampilkan brand logo ya atau brand identity-nya gitu. Kebayang ya karena iklan itu kan dia muncul di Facebook, gitu, Facebook feed atau di Instagram feed kita di mana ya sekarang begitu banyak konten berseliweran gitu ya. Terus kita bersaing juga dengan brand-brand lain yang masuk di situ gitu ya. Artinya tadi yang sempat di-mention sama Mas Adrian juga soal bagaimana kita membedakan diri kita dari kompetitor atau brand lain gitu ya. Harus ada identity yang kuat di sini. Nah, jadi di sini brand logo itu ditampilkan gitu di ads-nya. Oke. Terus ada catchy copywriting juga gitu ya. Look stylish from AM to PM gitu. Ini juga copywriting tadi, bagaimana gaya bahasa dari suatu brand itu harus tertuang di sini, ya. Terus kalau misalnya konteksnya sebagai iklan, gitu ya, mau menjual, gitu, mungkin ini sifatnya lebih sedikit ke hard sell. Nah, untuk contoh yang kali ini, tapi di sini ditampilkan juga harganya, gitu ya, informatif. Ini juga kita rasa sebagai contoh yang cukup bagus. Gitu. Nah, terus di sini ada satu lagi elemen yang paling bawah itu ada brand promise-nya, gitu. Dia di sini ngasih keterangan bahwa pembelian via online pun dia bisa ini ya, bisa di-adjust si celananya gitu, bisa minta dipendekin gitu. Nah, ini suatu brand promise yang dikeluarkan oleh Uniqlo dan itu ditampilkan di kontennya gitu. Oke, nah, ini contoh untuk yang single video. Untuk konten yang single video sebenarnya tension orang ya ketika lagi scrolling IG atau lagi lihat Facebook gitu ya, itu kan banyak banget berseliweran konten ya. Jadi artinya apa? Kita tuh harus mindset kita itu ketika kita mau advertise gitu ya. Kita harus berusaha untuk menggait attention atau paling tidak kita sampaikan dulu main message-nya atau identitas kita tuh di seawal mungkin gitu ya. Kenapa? Karena orang tuh nggak akan punya waktu gitu untuk berlama-lama ngeliatin konten satu persatu diperhatiin gitu ya. Intinya kalau misalnya dia merasa kurang menarik gitu atau misalnya nggak engaging bagi dia gitu, dia bisa langsung scroll. Terus ads kita gitu, iklan kita juga terlewat begitu aja gitu. Nah, makanya kita harus selalu mindset-nya itu adalah bagaimana kita menyampaikan main message dan identitas kita tuh di seawal mungkin. Nah, ini kalau misalnya dilihat di awal tuh udah langsung muncul ya brandnya Uniqlo gitu, Lifewear, Suprema Cotton T-shirts gitu, di awal video. Nah, ini juga practice yang menurut kita ini ideal gitu. Terus dari videonya gitu ya, ada model-modelnya pakai baju Uniqlo. Nah, di sini juga sebenarnya vibes yang didapat adalah ini menggambarkan banget identitasnya Uniqlo nih kalau kita rasa gitu. Jadi di sini bisa terasa casual, relax, kita santai, easy going gitu. Ini tuh terasa banget lewat video ini gitu. Oke, ini untuk yang contoh carousel content. Carousel itu yang bisa digeser-geser ke samping gitu ya. Nah, carousel itu sebenarnya keunggulannya apa? Kita bisa put informasi yang lebih mendetail ya di sini ya, karena space-nya tuh lebih banyak gitu. Dan kita bisa juga storytelling sebenarnya di sini. Jadi ada journey-nya dari slide 1, orang nge-swipe ke slide 2, slide 3, dan seterusnya itu bisa ada kayak alur cerita tertentu gitu. Kita mau nyampein apa sih gitu lewat konten ini gitu. Nah, ini dari human. Ini kita rasa bagus ya as a carousel gitu konten. Jadi pertama di halaman paling awal gitu yang paling kiri dia jelas ada logo brandnya ya di kanan atasnya human gitu. Terus kalau misalnya di swipe sekali dia kasih tahu brand value-nya ya.
precise stitch, terus made from 100% cotton for softness and durability. Ya, itu brand value-nya yang mereka tawarkan gitu. Dia sampaikan. Terus sekali lagi nge-swipe, human tees available in many colors gitu ya. Oh, ternyata ini variannya ada macam-macam nih, menarik. Terus swipe lagi terakhir, get yours now. Ada call to action di paling akhir gitu ya. Nah, ini membuat si seseorang tersebut gitu, audiens itu kita ajak untuk beraksi gitu ya, kasih action-nya gitu. Call to action. Gitu. Jadi ini kayak alur yang kita rasa juga ideal gitu as a content. Oke. Terus ada juga yang namanya collection gitu. Content collection. Nah, collection itu apa? Formatnya tuh kayak gini. Jadi dia ada kayak main visualnya ya, entah itu image, gambar ya, gambar yang diam, still image, atau bisa juga video. Lalu di bawahnya tuh dia ada thumbnail produk-produk gitu. Nah, sebenarnya ini tuh thumbnailnya tuh bukan di set dari sisi apa namanya kreatif gitu ya, maksudnya bukan di apa didesain pasang ini, tapi itu dia terintegrasi dengan apa namanya dengan e-commerce kita gitu. Jadi ini otomatis langsung muncul si thumbnailnya gitu. Nah, ini juga sebagai content collection kita anggap ini tuh cukup ideal ya. Kenapa? Yang pertama tadi showing brand logo. Jadi di sini ada Samsonite gitu ya. Samsonite lagi collab sama BTS, ada logonya kelihatan gitu. Terus nah ini juga hal yang mungkin sederhana tapi ini sebenarnya penting banget untuk content ads collection. Main visual ini, dia bagian ini tuh harus matching gitu dengan produk katalog yang lagi ditampilkan di sini gitu. Karena kadang-kadang seringkali ini jujur suka ngeliat ads juga gitu ya, suka dapat ads lagi buka IG gitu. Atasnya lagi ngomongin apa gitu ya, tapi yang bawahnya tuh kurang align gitu, kurang apa ya, nah produknya tuh kok agak beda nih gitu. Nah itu sebenarnya hal teknis ya, teknis dari bagaimana meng-advertise sebenarnya gitu. Nah tapi ini sebagai content ads ini kita anggap ideal gitu. Dia lagi videonya tentang ini ya, yang butter, terus produk-produk yang ditampilkannya juga soal si tas yang collab dengan BTS gitu, butter. Oke, itu tadi soal Facebook Ads. Oke, next kita masuk ke Google Ads. Nah, Google Ads itu format kontennya gitu ya, di mana kita bisa menuangkan si elemen-elemen dari brand kita gitu ya, dan kita komunikasi itu bisa banner, bisa juga dalam bentuk single image atau single video. Nah, ini untuk yang video ads ya, yang mungkin buat yang YouTube-nya belum premium, saya sendiri juga belum premium ya kalau YouTube ya. Ini ya sesuatu yang agak annoying sebenarnya kalau dari sisi apa namanya konsumen awam gitu ya. Aduh, pengen nonton video tapi dapat ads. Tapi ini ada salah satu bentuk Google Ads gitu ya. Nah ini juga menurut kita sebagai konten ini kita rasa cukup ideal juga ya. Yang pertama ya ada brand logo, terus brand color everywhere. Grab itu warnanya hijau. Nah ini benar-benar hijau ya kontennya itu. Terus ada catchy copywriting juga. Hashtag keep calm, jalan langsung habis pesan gitu kan. Nah, terus sebenarnya pertimbangannya kalau untuk video ads ini sebenarnya sama ya, serupa dengan konten video tadi untuk di Facebook Ads juga. Kita tuh harus berpacu dengan waktu ya. Kita harus put atau kita harus berhasil untuk menarik attention, jangan sampai orang tuh lewat begitu aja gitu di benar-benar di awal video gitu ya. Jadi di sini di detik 1 dan 2 awal itu matters banget tuh. Karena pernah juga nih pengalaman pribadi gitu, dapat ads di YouTube pas lagi mau nonton video. Udah sekian detik berjalan itu nggak jelas gitu. Itu mau nyampein apa gitu. Intronya kelamaan gitu. Intronya malah yang kayak ada musik-musik dulu gitu ya. Terus kayak apa kameranya tuh kayak panning gitu ya. Ini tuh mau apa gitu. Ya kita ya semakin ini semakin nggak tertarik gitu ya. Ini nggak jelas banget gitu ya, pengen kalau misal timer si ininya udah 5 detik misalnya ya pengen langsung di skip aja. Nah jadi ini juga kita harus bertaruh dengan waktu. Di awal 1-2 detik pertama tuh kita langsung jebret, kita tuh mau nyampein apa sih gitu, message-nya tuh harus jelas, dan identitas kita ini siapa yang lagi ngomong itu harus jelas gitu, langsung tersampaikan di awal gitu. Oke. Tadi Google Ads, nah kita masuk ke TikTok Ads ya. Karena TikTok tuh platformnya
video ya, video based. Nah, maka kontennya juga tentu dalam bentuk video ya, single video atau paling motion gitu ya. Só de nave ela não resistiu. Quando viu nós passar, fez assim. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk TikTok Ads ini lagi-lagi sama ya dengan tadi bagaimana kita kira-kira bisa bikin konten untuk TikTok gitu. Jadi keep it realistic lagi ya. Jadi keywords-nya kalau untuk TikTok tuh lagi-lagi sama. Keep it realistic, senatural mungkin, seautentik mungkin kesannya gitu ya, dan penyampaiannya itu yang bisa relatable gitu ya, relate ke audiensnya. Oke. Dan kita sekarang masuk ke nomor 3 dari The Trinity Principles, gitu ya, yang terakhir itu adalah influencer campaign. Mungkin kalau misalnya dengar yang namanya influencer campaign itu banyak yang masih banyak ya yang mindsetnya tuh oke, sekarang tuh memang salah satu cara ya untuk kita juga ikut viral, ikut nebar awareness itu dengan pakai influencer. Oke, berarti siapa nih yang harus kita pilih gitu ya, influencernya yang mana ya, cari aja pokoknya yang followernya tuh udah sekian M misalnya, udah million atau yang berapa ratus K, pokoknya cari aja banyak-banyak lah gitu ya. Karena kalau misalnya followernya banyak, ya dia pasti bisa nebarin seluas mungkin gitu, dan brand kita dikenal. Nah, kadang masih ada yang beranggapan seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi gitu, sebenarnya influencer campaign ini root-nya kita coba balik lagi influencer gitu ya. Influencer tuh apa sih atau siapa sih gitu ya. Kalau kita sih percaya yang namanya influencer atau the real influencer itu adalah seseorang yang influence ya, seseorang yang bisa menginfluence, bukan yang banyak follower gitu. Dan sebenarnya kita untuk apa sih melakukan influencer campaign ini gitu. Yang pertama ya tentu ya agar brand kita atau bisnis kita ini get exposed. Jadi influencer memang mereka memiliki jumlah audience atau jumlah fanbase, jumlah follower yang mungkin lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan brand kita saat ini. Jadi kita ibaratnya ya bantu mereka untuk menebarkan presence kita gitu untuk orang-orang yang memfollow si influencer ini gitu ya. Jadi get exposed pertama tentu gitu. Nah, terus yang kedua juga untuk earn credibility dan trust gitu ya. Jadi ibaratnya influencer tuh punya reputasi influencer yang benar gitu ya. Itu punya reputasi. Dan reputasi itu tuh bukan sesuatu yang sehari semalam langsung dapat gitu. Ini tuh dibangun gitu ya dari background-nya dia, dari upayanya dia untuk bisa sampai di posisi sebagai dengan label influencer saat ini gitu ya. Jadi kita ibaratnya dengan dia pun mau gitu ya bekerja sama dengan kita, artinya ya nama kita juga ikut naik gitu ya, bersama dengan itu. Nah, terus yang selanjutnya mungkin ini kasusnya tuh belum tentu mungkin apply untuk semua situasi, tapi sebenarnya ada juga kemungkinan bisa jadi influencer campaign ini cost efektif juga gitu. Kenapa gitu? Kalau misalnya dilihat ya secara teknis gitu, ada mungkin orang-orang tertentu gitu yang mungkin kalau yang ngerti teknik gitu ya, teknis gadget atau komputer gitu untuk yang mengaktifkan adblock gitu ya, fitur adblock. Nah, itu apa? Kalau misalnya orang yang mengaktifkan adblock artinya upaya tadi nih, dari kita misalnya udah Google Ads, Facebook Ads, segala macam kita udah beriklan tapi itu ke blok gitu, ke filter, nggak masuk ke mereka gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai influencer campaign gitu, artinya sebenarnya iklan kita ini masuk ke mereka bukan sebagai ads ya kan, tapi sebagai konten aja gitu, konten organik dari si influencer ini. Jadi presence kita masih bisa nyelip ikut masuk ya. Itu satu gitu. Terus satu lagi misalnya kalau misalnya bisnis kita ini baru misalnya kita belum punya tim konten yang proper misalnya gitu. Jadi kayak kita punya peralatan fotografi misalnya, terus belum ada manpower juga yang bisa handle desain dan fotografi misalnya gitu ya, atau videografi. Nah, misalnya dengan kita pakai influencer campaign gitu bisa juga ya udah ibaratnya tuh ya semua pembuatan konten dilakukan oleh mereka gitu kan. Kita terima hasilnya aja, udah jadi konten mereka buatin, terus kita langsung dapetin efeknya aja
Gitu. Jadi bisa jadi di situasi tertentu ini bisa dipertimbangkan sebagai cost efektif juga. Gitu. Nah, sebenarnya tier of influencer gitu ya. Influencer tuh dia ada banyak ya levelnya gitu. Terus sebenarnya bukan berarti ya tadi dengan mindset yang influencer tuh harus banyak-banyak follower gitu ya. Yang semakin banyak follower semakin ideal. Yang followernya masih dikit mah nggak usah dilihat. Bukan gitu konsepnya ya. Jadi sebenarnya influencer tuh ada beberapa levelnya, dan sebenarnya ini tuh ada optimalnya masing-masing gitu ya. Untuk apa nih kita bekerja sama dengan atau objektif kita tuh untuk apa gitu. Misal bisa dilihat di sini dari atas mungkin ya, yang makro ya. Makro tuh yang lebih di atas 500k follower. Ini tuh bagus banget kalau misalnya kita ngejar visibility atau awareness gitu ya. Kita pengen brand kita tuh dikenal, di acknowledge gitu sama orang seluas mungkin. Ini oke banget pakai makro gitu. Tapi apakah langsung bisa ngejual gitu, menghasilkan penjualan? Nah, ini sebenarnya belum tentu kalau makro gitu ya. Bayangin aja misalnya campaign brand tertentu bisa collab sama orang yang terkenal banget, misalnya makro. Mungkin respon kita adalah, wah, brand A ini hebat ya, bisa collab sama ini gitu. Tapi apakah kita langsung kayak ke drive gitu ya untuk beli produknya? Sebenarnya belum tentu. Terus apakah si makro influencer itu engage nggak sih gitu dengan audiensnya? Nggak juga ya, kalau levelnya udah tinggi banget, kayak makro itu engagement juga kecil banget. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat spektrum yang lebih ekstrim, yang paling bawah gitu ya, nano, dari 1.000 sampai 10.000 follower, gitu. Memang dari sisi visibility ini masih kecil, maklum ya, karena memang masih nano gitu. Artinya belum banyak dikenal gitu, mungkin dikenalnya di circle tertentu, gitu, nggak seluas yang makro tentunya. Tapi kalau misalnya kita nyarinya engagement, gitu ya, atau kita pengen optimize untuk selling, ada penjualan. Nah, ini sebenarnya yang ideal digunakan tuh yang spektrum yang bawah ini, yang nano. Gitu. Ya, bayangin aja misalnya ada teman kita nih, gitu ya, atau orang yang kita kenal gitu, atau teman lah gitu ya, teman di kantor misalnya. Dia misal baru beli baju baru misal dari brand tertentu gitu. Terus kita nanya gitu kan, itu bajunya keren ya, beli di mana tuh? Beli di toko A gitu, brand A misalnya. Terus kayak tendensi kita untuk, wah, kayaknya gue juga pengen sih gitu. Nah, itu tuh lebih tinggi ya kalau misalnya kita engage gitu, kita jaraknya tuh lebih deket gitu kan, misalnya kayak sama teman kantor gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu. Terus challenge berikutnya adalah, tapi gimana cara kita milih influencer yang tepat buat brand kita gitu ya. Yang pertama, ini lagi-lagi harus align dengan branding kita, ya kan, persona kita gitu. Mungkin kalau tadi ibaratnya kalau misalnya brand itu adalah anak kita gitu ya, itu kayak anak kita tuh mau dijodohinnya sama siapa sih gitu. Ya pastinya harus yang sejalan juga ya gitu, sejalan dengan persona kita, dengan apa yang kita believe ya kan, value yang kita junjung gitu, sehingga si influencer ini tuh bisa merepresentasikan brand kita gitu, align gitu. Misal ya bisa dilihat di sini beberapa orang yang bisa kita anggap sebagai influencer gitu ya, masing-masing tuh punya persona atau sifatnya masing-masing gitu ya. Ada yang fun, easy going gitu ya. Ada yang kalau misalnya kita maskulin, mature, karismatik gitu ya. Atau yang edukatif, family oriented, kita kerjasama sama siapa gitu. Atau orang yang friendly, atau yang informatif, gitu, yang pinter misalnya. Kayak gitu. Jadi itu juga menentukan ya. Jadi jangan cuma melihat si quantity tadi. Misalnya pasti biar sukses kita pilih influencer yang banyak aja followernya, tapi sebenarnya persona itu jauh gitu, jomplang gitu ya. Itu kan bisa jadi ya ini ya bumerang gitu ya, ngerusak, bisa jadi malah ngerusak atau nge-confuse gitu ya bagi audiens tuh, kayak ini brand ini bukannya rasanya selama ini dirasanya brand ini tuh kayak value yang dijunjungnya tuh kayak gini, tapi kok collab-nya sama orang yang seperti ini gitu kan. Nah, jadi nggak align gitu. Nah, itu bahaya. Terus berikutnya ya kita tentuin tadi ya objektifnya kita ini mau apa gitu. Jadi bukan langsung milih yang pokoknya cari yang followernya setinggi mungkin, tapi define dulu nih objek kita mau apa. Mau brand awareness, mau drive more traffic, atau kita pengen drive more engagement gitu.
Kalau untuk brand awareness, nah ini kita tadi ya udah di-mention juga, kita suggest ya makro gitu. Sekalinya pakai makro itu langsung, wah hebatnya si brand itu, tahu nggak collab sama si bla bla bla, gitu kan? Kayak gitu. Awareness-nya nambah. Gitu. Terus campaign yang bisa dilakukan apa aja? Ya kita minta si orang ini menjadi brand ambassador, bisa gitu ya, atau collab misalnya, kita develop produk tertentu bersama dengan orang ini, atau misalnya sebagai news, atau ya mungkin yang simple dan short term mungkin ya itu endorsement juga bisa juga gitu. Oke, terus kalau misalnya kita mau drive traffic, nah ini kita suggest nano atau mikro, jadi spektrum yang di bagian bawah tadi. Kenapa? Ini ya level engagement atau interaksinya tuh lebih tinggi gitu ya kalau misalnya di yang bawah ini gitu. Terus yang terakhir, kalau misalnya kita mau ngejar engagement, gitu ya. Nah ini juga sama lagi-lagi kita pilih influencer yang nano atau mikro. Gitu. Terus bentuk campaign-nya apa aja? Ya yang paling obvious giveaway ya, giveaway kolaborasi dengan influencer gitu. Itu yang drive banyak banget engagement ya, profile visit, comment, like, share ya. Itu pasti bakal ke-generate gitu ya, kalau dari giveaway gitu. Jadi untuk menyimpulkan, sebenarnya untuk mengimplementasikan branding gitu ya tadi ya, branding ke upaya marketing itu bukan sesuatu yang butuh teori khusus yang susah banget gitu, enggak sebenarnya. Dan mungkin tanpa sadar sebenarnya kita juga udah melakukan itu gitu. Nah, tapi yang penting adalah tadi ya, jadi kita set dulu nih brandingnya di awal gitu. Jadi jangan kemana-mana lagi di praktek marketingnya gitu ya, jangan kayak ngelihat brand sebelah kayak gini, goyang ke sini, ngikutin juga, padahal itu agak melenceng dari branding kita gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Define dulu brandingnya di awal gitu ya, kuatin. Nah, ketika udah ada pedoman ini gitu ya, eksekusinya di marketing tuh harusnya ya tinggal kita balik lagi ke branding kita. Jadi kayak branding tuh udah kayak apa ya, harusnya tuh jadi kayak Bible ya, atau kitab suci kita lah gitu. Jadi kita selalu refer ke situ gitu, tinggal balik aja ke situ. Ya. Dan be consistent di semua effort marketing kita gitu. Oke, sekian materi dari sisi digital marketing ya. Oke, mungkin nextnya oke, boleh dari Indra ya. Yes, thank you so much Janus sama Adrian. Wah keren banget sih, misalnya kalau menurutku tadi Adrian pertama udah deliver soal apa sih branding, kemudian goal dari brandingnya, sama benefit, sama how to start-nya gitu ya. Ada study case yang di deliver tadi sama Adrian juga. Dan Janus tadi deliver soal, dan itu nggak berdiri sendiri, tapi maksudnya tuh ditemenin sama produk udah pasti gitu ya, sama marketing untuk amplifikasinya. Nah, benar sih, karena memang kita di Mil juga believe ya, misalnya kalau misalnya bicara soal bisnis, itu nggak cuma soal digital marketing aja, nggak cuma soal produk yang kalian punya aja, tapi semua tuh harus di-wrap tadi ya, misalnya mungkin kita bilang tadi apa ya, 3 fundamental things ya dalam bisnis ya Jan, ada produk, branding, sama marketing gitu. Nah, oke, karena waktunya nggak banyak, mungkin kita langsung masuk ke Q&A sessions ya. Ada beberapa pertanyaan dari participants nih yang udah dikirim directly tadi lewat chat gitu ya. Kita tutup mungkin ya sesi pertanyaannya. Jadi ada 5 pertanyaan. Yang pertama, ini nanti mungkin bisa Adrian atau Janus ya. Pertama itu, kalau kita udah punya brand yang jalan, salesnya udah ada, udah aman juga, tapi dari dulu kita nggak pernah fokus nih sama branding. Berarti mungkin di sini konteksnya udah punya logo segala macam gitu ya. Masih perlu branding kah atau enggak? Kalau perlu, ada tips terbaiknya buat rebranding gitu. Silakan siapa? Adrian mungkin. Boleh. Mungkin susah ya kalau menjawab secara definitif kalau mungkin belum tahu kasusnya secara langsung gitu ya. Tapi paling gampang sebetulnya mungkin berkaca ke brand-brand yang udah ada gitu ya. Aku sendiri juga punya banyak banget brand favorit, Nike, Apple itu udah pastilah ya. Salah satu yang mungkin unik adalah aku tuh ngefans banget sama Axe. Axe tuh sukses banget dulu gitu ya. Dan ini terutama di luar ya, kalau di Indo mungkin nggak terlalu evolving brandnya, tapi di luar tuh mereka sempat tinggi banget, penjualan apa segala macam lancar, tapi at the end of the day dipaksa berubah karena zamannya berubah.
Nah, poinnya di sini zamannya berubah. Kalau di Axe tuh sebetulnya waktu itu mereka kan dulu sangat ini ya, sangat terlalu maskulin lah gitu, hampir Iya. kayak toxic masculinity yang kemana-mana cewek dikejar-kejar cewek gitu. Zamannya berubah, mau nggak mau mereka harus berubah. But poinnya di sini adalah at the end of the day, masalah brand ini bukan lagi permasalahan cuma pengen jadi paling besar atau paling bagus brandingnya gitu ya. We try to survive dan juga thrive untuk setiap masa gitu. That's why branding sebenarnya nanti kalaupun misalkan belum pernah benar-benar terlalu didalemin gitu ya, kita harusnya aim atau create more innovation. Mungkin nggak selalu jawabannya harus rebranding, tapi bisa jadi mungkin kita innovating, kita tambah sesuatu just to make sure bahwa kita stay relevan di dalam bisnis dan juga di dalam marketnya sih sebetulnya gitu mungkin. Hopefully sedikit menggambarkan, tapi mungkin gambarannya bisa kita cek juga sambil ke brand-brand lain di luar sana. Oke, cool. Hopefully menjelaskan. Thank you, Adrian. Semoga itu menjawab ya. Yang kedua nih, mau tanya apakah sebelum kita mau membranding produk, kita harus menerapkan SWOT-nya dulu. Jadi untuk mengetahui dan mengevaluasi produk kita dengan kompetitor, sehingga ketika kita punya brand, kita punya value yang berbeda, gitu. Ya, perlu SWOT dulu nggak sih, Dri? Kalau misalnya mau mengimplementasikan branding. Sebetulnya terlepas, kalau SWOT itu teknis ya, nanti kalian punya banyak banget tools analisa gitu. Tapi at the end of the day, sebelum ke branding, make sure bahwa you guys have a product. Gitu. Jadi produk dulu, and then business, and then setelah itu kalian baru punya brandnya. Biasanya mostly gitu. Jadi kayak kalian bisa analyze dari SWOT, kalian bisa analyze dari PESTEL, tapi at the end of the day sebetulnya harus punya produk dan bisnisnya dulu. Itu yang benar-benar core sih. Tadi kan dari Mil juga sebut ya bahwa salah satu dari terpentingnya adalah produk. Itu that needs to be solved first. Salah satunya melalui SWOT tools itu. Mungkin Mas Janus mau tambahin juga? Ya betul. Ya kami dari Mil juga setuju ya, betul. Jadi pertama memang harus ada dulu nih apa gitu ya, produknya dulu gitu. Kita harus punya, entah itu produk atau jasa ya sebenarnya ya. Tapi sebenarnya apa ya dulu nih gitu ya. Nah terus baru dari situ kita, ya tentunya kita juga produk itu kan pasti ada background-nya ya gitu, enggak yang asal-asal ini deh gitu kan. Jadi background-nya apa. Terus sebenarnya itu problem yang mau kita solve tuh apa gitu ya. Pasti ya sebenarnya ada alasan yang harusnya sih ya, saya yakin seharusnya sih ada alasannya dulu gitu di awal gitu kan. Jadi itu dulu ditetapin, ibaratnya di fixin dulu gitu ya. Nah baru kita coba analyze gitu. Oke. Yes, cukup clear ya. Hopefully, ya aku nggak perlu tambahin lagi ya. Kita ke next question ya. Nah ini mungkin dari klien ya. Kalau kita punya brand yang bergerak di red ocean fashion industry, gimana nih caranya menemukan value yang kuat untuk branding? Gitu. Ya mungkin ya apa? Sense ini kali ya apa? Perbedaannya tipis segala macam. Gitu. Boleh. Pak Adrian. Mungkin kalau boleh. Mungkin kalau tips dari aku sih selalu cari causes atau selalu cari isu-isu yang sebetulnya relate dan relevan ke kalian sih. Awalnya mungkin jangan ke pribadi, jangan ke langsung ke bisnis gitu ya. Untuk menemukan itu tuh proses. Jadi kayak most of the time tuh kita di Further juga kita lebih banyak ngulik ininya dulu nih. Kayak sebenarnya angle story-nya tuh apa, dan ini yang kusarankan ke semua klien adalah coba tilik ke diri sendiri dulu gitu ya. Isu-isu apa sih yang kalian care, isu-isu apa yang kalian punya panggilan untuk selesaikan yang lebih dari hanya bisnis fashionnya ya. Apakah kalian peduli ke lingkungan misalnya, ataukah ke body positivity or anything else gitu. Make sure satu, kalian stay true to itu, be authentic, jangan cuma ditempel-tempel gitu kayak sekarang lagi body positivity ikut gitu. Jangan yang kayak gitu. Try to stick to one cause sebetulnya, dan nanti di situ kalian malah bisa kembangin dari satu ide itu sih. Nanti biasanya bisa ke hal yang cukup panjang kayak tadi si Pelan. It's a very simple vision gitu ya, pengen semua orang mencoba untuk mulai nanam. Dari situ dia bisa tarik, bikin acara anak-anak, bikin apa lagi. Itu tuh akan keluar dengan sendirinya. Selama it's authentic gitu sih paling. Jadi itu akan jadi modal untuk membedakan dengan red ocean-nya industri kalian.
selain I see. F&B juga ya kayaknya. Iya. Pasti ada sih maksudnya itu ya. Maksudnya kan Pasti ada basically sih walaupun biasanya. bergerak di industri yang sama pasti ada background story yang berbeda ya sebelumnya. Atau ada problem yang kalian coba trying to solve gitu ya. Beda sama brand lain di industri yang sama kali gitu ya, Dri. Betul. Oke. Betul. Oke. Yes. Thank you, Hope. Itu bisa menjawab ya. Nah, next nih, kalau kita punya baru bikin bisnis, budgetnya masih limited gitu ya. Better start dari branding dulu atau marketing dulu atau gimana baiknya nih? Soalnya kan dua-duanya kan perlu cost ya, bisa dibilang gitu kan. Nah, Oke. ini dari saya kali ya. Ini menurut saya yang bahkan orang branding, yang pertama adalah punya produk, yang kedua adalah mulai invest di marketing. Ini bahkan dari saya yang orang branding ya. Karena gini, branding itu besar. Dan nggak semuanya kalian tuh hanya ngomongin tentang logo. Most of our clients bahkan tuh beberapa kali datang ke kita kayak, kita punya duit segini yang cukup besar, pengen kita spend ke logo. Iya. Satu kata yang kita biasanya omongin malah kayak, Pak, kayaknya belum butuh deh. Jadi kayaknya kalau memang yang mau dicari adalah logo, mending diinvestkan ke tempat lain. Tapi kalau misalkan mau ngomongin strategik gitu ya, which ini adalah jadi satu kesatuan dengan produk dan bahkan dengan marketing gitu. Ini bisa akan selalu ada investment yang optimized gitu, dalam artian ada caranya kok, pasti cari services yang pas gitu kadarnya untuk kemampuan kapital kalian. Gitu sih kalau aku. Produk dan marketing. Jadi kayak susah sih kalau mana yang duluan ya. Iya. Produk Kayak telur ayam tapi yang duluan. pasti. Oke, ya pasti ya. Pasti. Kalau dari Mil ada tambahan. Oke, Dennis dulu gimana? Ya betul. Jadi pertama memang apa ya, suka, karena ada ya, kita juga kayak ketika baru mulai itu pengen rasanya dari nol tuh pengen langsung ke 10, langsung leap gitu ya, langsung loncat begitu tinggi gitu. Nah, tapi sebenarnya yang paling matters itu pertama adalah dari nol. Kalau misalnya kita masih di tahap nol ini gitu, di anak tangga nol, ini dari 0 ke 1 dulu gitu ya. Jadi dari 0 ke 1 artinya kita punya produknya dulu, terus ya udah kita coba sell dulu nih gitu ya. Nah, kita coba sell dulu dengan effort yang mungkin masih bisa dibilang minim gitu ya. Tapi at least dengan kita coba dulu gitu, terus dengan kebentuk nih gitu, ada marketnya udah mulai ada gitu, kelihatan gitu. Nah, terus kita baru bisa define pelan-pelan gitu ya, define gitu, kuatin lagi gitu dari sisi brandingnya gitu. Asik, yes, setuju sih ya. Jadi misalnya produk dulu, misalnya effort untuk marketing dulu, baru ke branding. Nah, tapi maksudnya dalam artian brand identity saya sudah punya ya, seperti logo, tagline gitu. Misalnya itu mungkin bisa dibilang apa ya, mandatory brand identity kali ya, Dri ya. Betul. Setidaknya bikin sendiri dulu deh gitu. Atau kayak kita sih merasa sangat terbantu dengan ada Canva gitu ya. Jadi kalau misalkan mau start, mulai dulu aja pakai Canva. Yang penting kalian punya dulu. Nanti setelah mulai terkumpul, refine as we go. Itu paling menarik, paling visible sih menurutku. I see. Yes. Oke. Thank you so much. Kurang jualan ya, tapi ya kayak gini ya. Nah, step berikutnya ya. Berarti kan maksudnya semua bisnis pengen ini dong, pengen skill ya. Oke. Oke, next. Gonna be our last question kali ya. Ada 3, gitu kan, ada 3 organic, advertising sama influencer. Ini jenis dari soal principles gitu ya. Misalnya mengadakan organic terlebih dahulu nih, gitu kan, sambil collecting more revenue gitu ya untuk biaya, apakah itu oke? Gitu, dengan ketentuan konsisten nih setiap hari membuat konten dan menarik gitu kan, dan diikuti hashtag gitu. Gimana nih? Jadi dari Trinity Principles tadi, kalau mulai dari organic dulu gitu, maksudnya itu sambil mulai generating money, gimana sih, Jan? Oke, sebenarnya betul ya. Jadi kalau dari Trinity tadi, organic, advertising dan influencer campaign gitu. Kalau misalnya kita di tahap awal ya, dan belum possible nih untuk running 3-tiganya sekaligus gitu, harus milih gitu ya, duluan. Gitu. Ya kita rasa juga mungkin paling approachable tuh adalah yang organik ya. Pertama ya dari sisi cost-nya, technically kita nggak berbayar begitu kan dari sisi tersebut juga. Terus di sisi lain juga tadi seperti yang udah saya sampaikan juga, organik itu ya, organik apalagi kalau misalnya konteksnya kita di Instagram gitu,
itu kan tadi sebagai kayak extension gitu, kayak showcase gitu kegunaannya ya, showcase mini website gitu. Jadi at least kita punya kayak satu platform nih, satu destinasi yang tempat kita menuangkan siapa diri kita gitu. Soalnya kalau misalnya mungkin kita jalanin ads dulu gitu ya, mungkin orang belum tentu aware gitu ya dengan siapa kita gitu. Oh, sempat dapat beberapa kali ads-nya, dan ads itu kan bukan sesuatu yang dipilih orang untuk dapat, ya kan? Itu sesuatu yang kita tembakin dan akhirnya ada orang yang dapat, tapi bukan sesuatu yang orang itu bisa pengen cari gitu, ya kan? Pengen cari terus melihat ads, kan bukan seperti itu ya konsepnya. Betul. Gitu. Jadi kita bikin dulu nih kayak satu platform ya, satu tempat di mana di situ tertuang identitas kita gitu. Kita ini siapa, kita ini menawarkan apa gitu yang tertuang di dalam organiknya. Dan betul tadi keywords-nya itu adalah di organik pun konsistensi ya. Jadi jangan tiba-tiba nih nge-post coming soon gitu kan. Terus ada misalnya 6 post atau 9 post gitu ya, ala-ala seperti itu dibikin terus tiba-tiba hilang, nggak ada lagi. Nah itu kan credibility juga jelek ya kalau seperti itu. Jadi yang penting ini konsisten, yang nunjukin bahwa ini kita ini tetap eksis dan kita ini konsisten delivering message kita gitu ya. Seperti itu sih. Oke. Ya, mungkin nambahin sih setuju ya bahwa kita punya Trinity Principles tadi itu di Mill yang kita believe bahwa sebenarnya sih at the end ini harus running berbarengan ya semuanya. Tapi Ya, kalau sebenarnya misalnya harus mana sih sebenarnya itu yang dimulai duluan, pasti masih dari sisi organik dulu. Misalnya kita harus build our portfolio dulu nih, misalnya buat brand, buat brand kita gitu ya, produk-produknya di showcase dulu, baru kita step ke langkah berikutnya, ke hal berikutnya, ya running advertising sama running influencer. Tapi maksudnya ini mau remind lagi bahwa ya optimally gitu ya, sebenarnya harusnya tiga-tiganya ini tuh running bersamaan gitu ya, karena udah pasti influencer tuh maksudnya building credibility, building trust, organic ini maksudnya tuh as a portfolio, yang mana maksudnya tuh untuk tempat kita branding juga tadi ya. Sedang advertising ini untuk bisa reach lebih banyak audience atau audiens yang lebih besar. Kayak gitu ya. Semoga itu menjawab. Oke, sip. Thank you so much guys buat waktunya hari ini. Adrian, thank you so much udah nyempetin di tengah kesibukannya. Lu kan sibuk banget ya, Adri. Thank you juga Janus. buat materinya hari ini soal Trinity Principles, di mana aplikasi dari branding ini untuk dari sisi marketing. Thank you juga buat all participants. Hopefully apa yang di-deliver hari ini dari Mill Digital dan dari Repost dari Adrian bisa berguna buat bisnis all participants semua gitu ya. Buat all clients dari Mill tentunya hal ini kita bisa follow up lagi nanti di dalam meeting. Please remind kita, atau misalnya kalau ada find something interest, kita open banget untuk discuss lebih lanjut lagi. Adrian juga tadi udah share ya, bisa connect tuh sama Adrian via link yang di-share lewat chat. Ini ya, bagi yang mau discuss nih ya, bisa connect ke sini nih, aku share ke all participant. Nah itu tuh, ada hub.link/Kilian Raditya gitu ya. Oke, sekian webinar branding hari ini. Nanti mungkin aku atau tim akan deliver ini juga ya, feedback form, yang mana nanti kalian bisa find recorded dari event hari ini di link setelah kalian nanti kirim feedback melalui feedback form. Itu aja paling buat hari ini. Thank you so much buat semuanya. Adrian, see you next time. Semoga kita bisa collaborate more. Janus juga, thank you so much. Dan all the participants juga, see you next event ya. Bye-bye. Bye. Thank you.